Enggak jawab dulu. Enggak jawab dulu. Ayo. Diterusin bang ayatnya. Jawab dulu. Naga ini iblis bukan? Jawab dulu. Iya, dan naga besar. Terus. Enggak, iya, enggak. Saya ingin konfirmasi dulu. Naga ini iblis bukan? Sebentar bang. Enggak, jawab dulu. Enggak bisa, jawab dulu. Naga ini iblis bukan? Aduh, Anda mau ngalih kemana bang? Jawab dulu. Naga iblis bukan? Jawab dulu. Saya baca bang. Diperkecil, ya diperkecil. Mama habiskan enggak, itu jawab ayat dulu, yang jawab dulu. Naga ini iblis bukan? Enggak, jawab dulu. Bang. Apa? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Naga ini iblis bukan? Enggak, jawab dulu. Jawab dulu. Atau setan terus. Jawab dulu. Naga ini iblis atau bukan? Ya bentar, fokus sama itu. Loh enggak, ini ayatnya pertanyaan itu. saya. Ini pertanyaan saya cukup dijawab, Bang. Dengerin. Naga ini iblis atau bukan? Jawab. Kok susah jujur kali ya? Padahal gampang loh ini. Ya karena memang oteng-oteng ini dilahirkan untuk melawan Bible. Iya, Bang Handi. Iblis benar di. Enggak, tunggu dulu. Bang Sesu, naga itu iblis, betul? Betul. Nah, si Bang Nolai tadi mengatakan naga bukan iblis. Yang salah saya atau si Nolai? Saya tanya Sesu. Saya tanya Sesu. Jujur, ayo jujur, diskusi jujur, ayo. Yang salah saya atau Nolai? Jawab. Berat. Jawab dulu Bang Sisu. Enggak, jawab dulu, enggak bisa, jawab dulu. Pertanyaan saya kepada Bang Sisu. Saya mengatakan naga itu iblis. Si Nolai mengatakan naga bukan iblis. Pertanyaan saya, yang salah saya atau Nolai? Bunyinya kan seperti ini dan naga. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Enggak bisa, jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya, Bang Sisu. Pertanyaan saya adalah, saya mengatakan naga adalah iblis. Si Nolai mengatakan naga bukanlah iblis. Pertanyaan salah. Pertanyaan saya, yang salah saya atau si Nolai? Jawab. Ya teman saya yang salah, ayo. Siapa namanya? Nolai. Tepuk tangan host. Nolai salah. Enggak apa-apa. Ya udah. Ini Nolai, akui nggak kesalahan Nolai? Akui nggak? Saya tidak mengakui bang. Tidak mengakui. Ini gimana sih? Dia gimana ini? Gimana ini? Enggak dulu. Enggak ngaku ini gimana host? Ngaco lah ini Bang Andi. Enggak ngakuin dia. Turunin aja, ngapain diskusi sama pembohong? Iya, ya udah turun aja kau. Iya, turun aja. Justru kalian Justru turun. Udah turun lah kau, pembohong kau. Ngapain diskusi lagi sama pembohong? Udah bohongilah dirimu. Bohongi dirimu di bawah. Paling bagus itu Bang Ardiansa membohongi diri itu sambil manjat pohon, hujan-hujan, licin jatuh. Itu paling bagus itu. Dalam Wahyu 12 Betul. ayat 9. Tapi si Zu ini jujur Bang Andi. Minimal dia mau jujur ya kan? Si Zu ya. Jujur itu terhormat loh. Iya, lanjut Bang Andi. Bang Andi, silakan Bang Andi. Gue lagi baru nyampe, ntar dulu gue baru ganti baju dulu. Ya dalam ayat ini kan merupakan lambang iblis yang melambangkan keganasan, kekuatan dan Kecilikan. Iya. Kecilikan apa kelicikan? Kelicikan. Bukan kecilikan. Bukan. Kelicikan. Ya, jadi kesimpulannya ada iblis di surga. Ya, begini, pertama-tama Enggak, jawab dulu. Ada iblis nggak di surga? Iya, saya jelasin dulu. Pertama-tama tidak ada iblis itu di surga. Wahyu 12 nomor 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan titik-titik itu. Titik-titik itu apa isinya? Begini, Banarti. Jawab dulu. Tuhan tidak menciptakan iblis, ya itu kita harus pahami dulu. Saya nggak tanya ciptaannya, saya nggak tanya Tuhan menciptakan atau enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya nggak tanya tapi itu. Malaikat yang hidup tidak. Loh, saya nggak tanya itu, Bang. Udah, dia hidup
tidak takuti sama Tuhan, dia melawan hukum Tuhan. Gimana ini? Enggak, saya nggak tanya itu. Tuhan menghukum dia. Loh, saya nggak tanya itu. Makalah terjadilah peperangan dia di dalam. Loh, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Ya. Saya nggak tanya itu. Kita harus jelas bicara secara langsung, secara fakta di dalam. Saya ini nggak tanya itu, Bang. Bang, saya nggak tanya itu loh. Abang sadar nggak? Saya nggak tanya itu. Ibarat kata saya tanya, abang sudah makan atau belum? Abang jawab, saya sudah mandi. Loh, saya nggak tanya itu kok. Nggak apa-apa kan? Saya nggak tanya itu. Ya, Pertanyaan saya simple. Iya. Di Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Pertanyaan saya, naga ini siapa? Iblis. Nah, berarti ada iblis di sorga. Makanya saya bilang yang tadi itu pertama kali tidak ada iblis di surga. Pertama itu Loh, enggak, ini kesimpulannya aja. Kita kesimpulan ini aku bukain. Ini kesimpulan aja. Ya, kesimpulannya. Maka timbullah peperangan di mana? Di surga. Oke, saya nggak tanya awal mula. Intinya di ayat ini, dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Iya, dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Di ayat Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Naga ini siapa? Yes. Iblis. Perangnya malaikat sama iblis, perangnya di mana? Di surga. Ah, berarti ada iblis di sorga. Makanya saya tadi sudah Nah, bilang kan? dari awalnya tidak ada Ini gak jujur dia. Dari awalnya tidak ada iblis. Dari awalnya tidak ada iblis. Kenapa kok susah kali jujur itu ya? Dari awalnya Susah tidak loh. ada iblis. Iblis itu ada pada saat malaikat-malaikat yang hidup tidak takut sama Tuhan. Loh, saya nggak peduli. Yang penting, saya nggak peduli. Yang penting peperangannya di mana? Baru ada iblis di sini, baru ada Enggak, iblis. pertanyaan saya, peperangannya di mana? Benar nih. Tuhan Enggak, itu pertanyaan saya, peperangannya di mana? Kalau Tuhan menciptakan iblis, maka sifat Tuhan Saya nggak tanya, tidak baik. saya nggak tanya yang ciptakan iblis, Bang. Enggak, saya nggak tanya itu. Enggak, kita harus bicara itu secara mulai dari awalnya. Loh, saya nggak tanya, loh. Dari pertamanya. Kalau Aban langsung Ini gimana, host? Saya lo nggak tanya itu, Kalau host. Aban hari langsung tanya sama saya. Ini gimana, Bang Hadi, Bang Palopo? Saya lo nggak tanya itu. Ya ada. Ini loh, saya lo nggak tanya itu. Zo, coba fokus apa yang jadi poinnya Bang Ardi, coba. Iya, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Maka timbullah peperangan di sorga. Ingat ya, di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Naga ini iblis bukan? Iblis Iblis berperang melawan Mikael di mana? di surga. Ah, ya sudah, kau sudah jawab. Oke, Berarti di sorga kan iblis? Oke, surga. Betul nggak? Betul di surga. Ya sudah, nggak usah kemana-mana. Kau nggak usah menjelaskan Tuhan tidak menciptakan iblis. Saya nggak bahas itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya iblis di sorga, Mikael dan malaikat-malaikat di sorga. Terus kemudian mereka perang kan gitu. Oke. Di mana perangnya? Di surga. Nah, ada iblis kan? Oke, sekarang aku boleh tanya kepada Bang Ada Ardi. iblis nggak? Ada iblis nggak? Ada iblis nggak di sorga? Ada. Lah ya sudah. Lah tadi yang bilang ada nggak ada siapa? Tadi yang bilang nggak ada siapa? Teman saya sudah turun. Loh, kamu nggak? Kalau saya enggak. Ya nggak ngakuin dia. Saya enggak lah. Bang Sejo, tadi kamu membantu bahwasanya tidak ada. Sekarang kan kamu nggak ngakui. Aduh, tadi siapa yang bilang di dalam surga itu tidak ada? Aduh, saya bilang ada. Tapi sebelumnya Tuhan itu tidak pernah menciptakan iblis ya. Makanya kalian itu harus. Saya nggak tanya ciptaan kok. Oke. Saya nggak tanya itu. Kesimpulannya. Tadi kan gini. Tadi kan si temanmu mengatakan bahwasanya ada setan kan di surga kami kan gitu kan. Ada iblis kan, betul nggak? Pas waktu Kang Hasan ini menjelaskan bahwasanya
setan diusir dari sorga, kan gitu kan? Iblis diusir dari sorga. Terus temanmu bilang, oh berarti ada iblis di sorga. Saya balik sekarang. Lah di sorgamu ada iblis nggak? Saya tanya. Oke. Aku bertanya bisa nggak? Enggak, jawab dulu, kesimpulan dulu. Ini kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, silakan Anda bertanya sepuasnya, tuh kan. Oke. Ya, kita simpulkan dulu. Kita simpulkan dulu. Temenmu Aku menjawab. Pertama-tama di dalam surga tidak ada setan, tidak ada iblis. Ya sudah. Iblis saya itu nggak tanya apa? itu. Saya nggak tanya itu. Itu emang saya harus jelasin deh dengan fakta dengan Alkitab. Saya nggak tanya pertama-tama, saya nggak tanya kedua-dua, saya nggak tanya ketiga-tiga, enggak. Saya harus jelasin tentang fakta, tentang sejarah, tentang Alkitabiah. Loh, saya nggak tanya itu. Benar deh. Loh, yang nggak ditanya lo dijawab sama dia. Kecuali kalau saya tanya gini, Bang, pertama-tama di sorga itu ada iblis nggak? Terus Anda jawab, pertama-tama di sorga nggak ada iblis. Itu baru benar. Tapi saya nggak tanya itu. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya di sorga berdasarkan Wahyu 12 nomor 7 ini ada iblis nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Berarti di sorgamu ada iblis. Ada. Ah, ya sudah selesai. Kenapa kok? Oke. Ya sudah selesai gitu loh. Aku boleh tanya balik bisa nggak? Ya boleh silakan. Nah, silakan. Oke. Iblis menurut agama Islam, iblis itu ciptaan oleh Tuhan ya. Gimana? Iblis itu adalah ciptaan oleh Tuhan ya. Ya namanya dulu bukan iblis, namanya dulu Azazil. Azazil itu adalah, ya dengerin dulu. Katanya mau dijelasin. Loh. Gini aja deh, kau tanya sendiri, kau jawab sendiri, silakan. Silakan Pak Darwis, silakan. Enggak, kau jawab sendiri aja, nggak apa-apa. Silakan. Lah, wong aku jawab kau ketawain loh. Silakan. Ciptaan oleh Tuhan iblis itu menurut agama Islam. Oke, udah? Udah silakan. Kau diem dulu, mute. Oke, aku mute. Oke, pinter. Aku jawab ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta. Apapun diciptakan oleh Beliau, oleh Allah. Langit, bumi, seisinya, makhluk. Iblis itu dulunya bukan iblis, dulunya namanya adalah Azazil. Azazil itu adalah panglima perang dulunya. Karena apa? Karena dia dulu taat sama Allah. Iblis dulunya yang namanya Azazil ya, itu adalah taat sama Allah. Dan Azazil diciptakan itu sejenis dari bangsa jin, bukan sejenis dari bangsa malaikat, bukan sejenis dari bangsa manusia, bukan. Tapi diciptakan sejenis dari bangsa jin. Bangsa jin, ingat, bangsa jin. Tuh. Namanya dulu adalah Azazil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, terus malaikat disuruh sujud, mau malaikat. Azazil disuruh sujud, nggak mau dia. Kenapa? Karena kata si Azazil gini, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Aku lebih baik darinya, kata si iblis begitu. Kata si Azazil. Ketika dia membangkang perkataan Allah, maka dia disebut iblis. Ingat, dia disebut iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya namanya Azazil. Ketika dia membangkang, maka dia disebut iblis. Kemudian diusirlah si iblis karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perintahnya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud menyembah ya, tapi sujud hormat kepada Nabi Adam. Gak mau dia. Gak mau dia. Karena apa? Karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Loh, itu Nabi Adam diciptakan dari tanah, wahai Allah. Aku kau ciptakan dari api, kata si iblis begitu. Loh, itu sombong itu. Lalu emangnya kalau diciptakan dari tanah kenapa? Kenapa memangnya? Loh,
Ini ciptaan Allah. Ini kehendak Allah. Malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat mau sujud. Iblis si Azazil suruh sujud, gak mau sujud. Akhirnya apa? Berhubung si Azazil ini tidak mau sujud, kemudian si Azazil ini dilaknat oleh Allah, diturunkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia membangkang perintah Allah. Wajar diturunkan Allah. Sebelum membangkang dia di surga. Kenapa? Wajar dia taat sama Allah. Loh, masuk akal? Masuk akal. Dia di surga dulunya beribadah kepada Allah, taat terhadap Allah. Bayangkan coba. Bahkan dia didapuk sebagai panglima perang daripada para malaikat, melawan jin-jin yang ada di bumi. Dulu bumi itu sebelum ada manusia itu dihuni oleh bangsa jin. Nah, Azazil inilah yang memimpin perang untuk melawan bangsa jin yang membuat kerusakan yang ada di bumi. Mana ngerti kau beginian? Gak ngerti. Pertanyaanmu sudah saya jawab. Terserah kau mau terima ataupun tidak terima, itu bukan urusan saya. Yang penting sudah saya jawab. Sekarang gantian saya tanya balik. Tunggu dulu Pak Narsi. Sabarlah, sabar. Loh, kau mau bantah apa? Apa pengetahuanmu? Oke, Azazil. Enggak, pengetahuanmu apa di dalam Quran? Apa pengetahuanmu? Oke, kalau menurut saya Azazil itu, kalau kita komparasi dengan, Loh, kok menurut saya? Kok menurut saya gimana sih? Loh, ini pertanyaan ini untuk saya atau untuk kamu? maksud saya seperti ini, maksud saya. Tadi saya dengar itu menjelasin. Loh, enggak gini loh, Bang. Izin Bang. Sama aja dengan Alkitab. Pertanyaan ini dikhususkan untuk saya. Enggak, saya tanya dulu. Pertanyaan yang barusan Abang lontarkan ke saya itu Abang tanyakan ke saya untuk saya jawab atau untuk Abang jawab sendiri? Yang mana yang benar? Saya bilang penjelasan Abang itu sama dengan Bible, sama aja ya. Loh, saya nggak ngomongkan Bible kok. Azazil adalah pemimpin para malaikat, ya kan? Loh, emang ada Azazil di Bible? Ada emangnya? Enggak ada, tapi beda sama aja. Enggak, pertanyaan saya. Loh, gini loh, Bang. Beda Abang kan aja. Bang, dengerin. Aja. Tapi menceritakan kejadian itu hampir sama dengan Bible. Aduh. Loh, kok hampir sama? Iya, hampir Gimana sama sih? lah. Hampir sama lah. Katanya Azazil itu kan adalah pemimpin para malaikat dan berdarah surga sebelum membakar kepada Allah. Ya sama aja. Enggak, gini. Abang bertanya kepada saya untuk saya jawab atau untuk Abang jawab sendiri? Yang mana yang benar? Ya, yang dimaksud tadi Abang bilang. Enggak. Jawab dulu pertanyaan saya. Abang bertanya kepada saya. Enggak. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Saya tanya kepada Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, Bang. Abang bertanya itu kepada saya untuk saya yang jawab atau untuk Abang yang jawab sendiri? Yang mana yang benar? Saya tanya kepada Abang yang menjelas. Oke, stop. Saya sudah menjawab. Ya, saya sudah menjawab. Terserah Abang mau terima atau enggak terima, mau menyamakan atau enggak menyamakan, itu bukan urusan saya. Oke? Yang penting saya sudah jawab. Oke? Oke. Nah, sekarang saya ganti tanya balik. Demi mimpin melawan Gantian jin. dong. Jin Kok itu takut siapa? ditanya? Jin itu siapa? Aduh, jin itu siapa? Itu pertanyaan kedua. Saya pertanyaan ke satu dulu. Anda bertanya satu, Bang, biar adil. Anda tanya saya satu, sabar ya. Anda tanya saya satu, saya tanya Anda satu. Setelah saya selesai, Anda tanya saya dua, saya tanya Anda dua. Oke, adil ya? Oke, sepakat. Oke, sepakat. Oke. Gantian saya yang bertanya ya, Bang ya. Oke. Oke ya. Bang. Ya, silakan, Bang. Oke, pertanyaan saya. Apa legalitas orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Tunjukkan legalitas dari orang Yahudi kepada Kristen. Pertanyaan saya ulangi lagi. Tunjukkan legalitas orang Yahudi kepada Kristen. Saya ulangi sekali lagi.
Saya ulangi lagi. Tunjukkan di ayat di ayat mana? Di ayat berapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, tunjukkan kepada saya. Atau mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tunjukkan ayatnya kepada saya. Legalitas penggunaan kitabnya orang Yahudi kepada orang Kristen. Saya minta tolong dijawab, dibuka ayatnya dulu baru ngomong. Tolong ayatnya dulu disebutkan. Sabar dulu bang, sabar dulu bang. Sabar bang, sabar ya. Saya ulangi lagi ya bang. Tolong sebutkan ayatnya dulu, ya kan? Ayatnya dulu disebutkan. Setelah itu baru Anda bicara. Jangan bicara dulu baru sebut ayat, jangan. Minta tolong bang, silakan dijawab. Apa Nardi? Legalitas itu adalah kitab suci itu sendiri, apalagi? Aduh, apalagi? Duh, kok nggak jawab bang? Ya saya sudah jawab. Jawabannya di ayat mana? Ya? Di ayat mana? Contohnya abang lihat Roma 8 ayat 2, sudah jelas. Galatia 6 ayat 2, sudah jelas di sana. Apa bunyinya? Oke, saya buka dulu ya. Sabar, santai. Tapi kita sepakat dulu, nanti saya tanya balik ya. Tuh, silakan. Kan ini belum dijawab. Gimana sih? Ya jawab dulu lah. Syarat untuk tanya balik itu jawab dulu. Oke, saya ambil kitab dulu ya. Nah, yang saya tanyakan legalitas ya. Ingat. Iya, legalitas. Oke, santai, Legalitas sabar. dari orang Yahudi kepada orang Kristen harus ada tertulis Yahudi dan harus ada tertulis Kristen. Oh, kalau abang tanya seperti ini susah ya. Loh, Itu susah. gimana sih? Kalau secara langsung seperti ini tidak ada yang menulis Oh, berarti nggak ada legalitasnya ya? Ada, tapi abang jangan ada. Ayat-ayat yang kalau relasi Lah dengan gimana kita tahu bahwasanya tapi Oke, bagaimana kita tahu bahwasanya orang yang dituju itu adalah orang Kristen? Tahu dari mana kita kalau nggak ada tertulis? aduh abang ini susah. Loh iya, ini pertanyaan saya. Dari mana kita tahu bahwasanya orang Yahudi memberikan legalitas kitabnya, kitab Taurat ya, kitab Tanakh itu, Taurat, Nevi'im, Ketuvim itu dilegalkan kepada orang Kristen tuh dari mana kita tahu bang? Buku kitab Taurat itu orang-orang Kristen juga pakai, orang Yahudi juga pakai. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu bang. Kita sama-sama pakai. Loh saya nggak tanya itu loh. Orang Yahudi itu tidak menerima Mesias itu, Yesus itu apaan? Saya nggak tanya itu bang. Loh saya nggak tanya itu, kenapa jawab itu? Loh, pertanyaan saya udah ulang 5 kali loh, ini 6 kali nih. Tunjukkan legalitas. Abang tahu nggak legalitas? Tadi saya sudah jawab kepada abang. Coba abang buka Roma. Jangan nyuruh saya. Saya tadi menjawab pertanyaan Anda. Saya tadi Ayat 2 sudah jelas. Galatia. ya buka aja, baca aja, jangan nyuruh saya. Sudah jelas. Oke, saya buka di sini dulu. Santai. Coba. Saya tanya legalitas ya. Oke, sabar. Ya, silakan. Tapi legalitas itu apa sih bang? Menurut abang legalitas itu apa sih? habis ini saya tanya balik. Iya, tunggu dulu. Legalitas itu apa? Legalitas itu apa, bro? Legalitas Kebasahan ya, atau sesuatu yang sesuai dengan peraturan. kebasahan. Tunggu, saya jelasin dulu ya. Enggak, ulangi lagi, enggak dengar. Ulangi lagi. Legalitas itu adalah keadaan atau keabsahan ya, atau sesuatu Kebasahan. peraturan perundang. Aduh, baca aja susah. Kau baca aja susah. Perundang-undang ya. Apa? Legalitas itu apa? Jadi kesimpulan pertanyaan saya apa? Yang saya tanyakan apa? Poinnya? Makanya makanya tadi kan abang tanya ya, abang Enggak, tanya sama poin yang saya tanyakan ngerti nggak? saya nih ngerti ya bang. Mengenai apa? Mengenai apa, bang?
Mengenai apa coba? Ya teman-teman yang ngantuk bisa tidur ya. Kan aku dibilang diskusinya bikin ngantuk. Ya udah Bang tidur Bang. Abang tidur aja ya. Ini khusus orang dewasa Bang. Ya. Siapa yang di bawah itu? Akang Bewok. Ya, ini khusus orang dewasa ya Bang. Izin ya. Ya Makasih, udah Bang. tarik selimut aja udah. Iya, udah. Ini khusus orang dewasa, Bang. Kalau abang ngantuk, kabur. Masa gini hari mau cari tambang? Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dia. Aduh. Ini memang oteng-oteng ini kayak gini diciptakan untuk melawan data. Memang ada sekolah kayak gitu ya? Sekolah melawan data ada nggak ya? Ada. Doktrinnya Ada. itu. Doktrinnya. iya. Kalau STIA, setia ada apa kepanjangannya? Setia. Sekolah Tinggi Ilmu apa? Akuntansi bukan? Salah. Sekolah Tinggi Ilmu Asumsi. Mana sih? Dosen kok nggak tahu, nggak tahu ini kampus. Bener itu ada juga loh ya. kampusnya itu. Bener juga ya Bang Handi. Wah, kampret. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi mahasiswa abadi berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan tidak sosial, ya, silakan mendaftar di kampus baru yang dibuka oleh Profesor Dr. Insinyur Tatang Sutarman. Tatang Sutarman. Ya, Kampusnya namanya STIA. Ya. Ya, nggak usah didoakan, semoga kampus ini tidak terjadi. Jadi nggak usah didoakan. Bang Hadi, tapi yang aku sampai sekarang heran ya Bang Hadi ya. Anggaplah orang waras. Kenapa orang waras seperti dia ketika saya tanya apa, dia jawab lain. Kenapa harus terjadi gitu? Itu kenapa Bang Hadi? Ya, Tolong itu jelaskan ke saya Bang Hadi. Itu alumni kampusnya Tatang Sutarman. Dia itu sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Asumsi. Gimana sih? Ini ada lagi nih. Tunggu dulu, aku butuh jawaban Bang Handi. Sabar dulu Nolai, sabar ya. Sabar dulu. Kalau ini tambah parah daripada yang barusan. Masa sih? Waduh, tambah parah, Daeng. Berarti S2 dong ini. Minum 2 aku 1. S2 ini. Iya, coba sabar dulu Nolai. Tunggu, aku tanya ke Bang Hadi dulu. Tolong Bang Hadi, kasih paham saya supaya saya bisa tidur nyenyak nih malam ini Bang Hadi. Kenapa Bang Hadi kok harus katanya orang waras ketika ditanya A, kenapa harus jawabannya kok nggak ke A, itu kenapa Bang Hadi? Tolong Bang Hadi, tolong. Karena berdasarkan Wahyu 12:29 tadi, ya, naga itu adalah iblis. Nah, itu dipengaruhi oleh itu. Itu jawabannya. Oh, pantesan. Sebelah lu tadi itu menyangkal Iya kabur juga balik lagi. Bang Handi. Hebat kan jawabannya. Bang Handi. Pengaruhi. Bang Handi. Aduh. Bang Handi kok paham nggak kok arti dari konsep itu ayat Wahyu tadi yang saudara Ah, gas Bang Hadi, gas. Nggak males ah. Diskusi sama alumni STIA, males gua. Bangnya cuma bisa memelintir aja Bang. Coba kita buktikan saja Bang. Kalau abang memang pintar, coba abang jelaskan sama saya. Ada yang minat nggak diskusi sama dia? Nggak, Bang Hasan minat nggak? Bang Madu minat nggak diskusi sama dia? Aku kan mundur duluan. Ngapain aku ditawarin? Iya. Aku Aki yang Kores. mundur duluan. Aki Kores, minat nggak? Yo masuk. Minat nggak diskusi sama dia? Oh, Jiman. Lu man, maju lu, nggak bener lu man. Aku ogah. Serius, gua ogah. Aki Kores, ini ada namanya Nolai. Nolai ini ketika ditanya A, jawabnya itu ke Z. Nah, silakan Aki Kores. Oh oke. Nolai. Sebentar Bang, Kores itu siapa Bang? Kores itu Pikachu. Oke, silakan, monggo. Nolai Kristen apa dia? Saya Kristen aja Bang. Kristen mau apa-apa sih.
Kristen bang, universal bang. Kristen universal. Oh, Singapura ya. Ah. Yesus Tuhan yang menjadi manusia bukan? Diulang bang, signalnya di sini putus-putus bang. Waduh. Diulang, Yesus bang, itu ulang, bang. Tuhan yang menjadi manusia bukan? Yesus. Pertanyaan. Ya bang. Yesus Tuhan yang menjadi manusia ya. Kenapa ketika Tuhannya Ya. Nolai ini menjadi manusia, kenapa nggak turun lewat awan? Yang bertanya kenapa itu Pertanyaannya apa, bang? Bang, Iya. yang Iya. bertanya kenapa di situ kapasitasnya sebagai apa? Manusia, makhluk aneh atau alien bang? Yang bertanya kenapa itu kapasitasnya sebagai apa? Makhluk hidup, Sebagai alien atau makhluk jin? sebagai Dijawab. terumbu karang. Yang bertanya kenapa Tuhan tidak turun melalui awan? Yang bertanya kenapa Iya. sosok yang mengucapkan kenapa sosok itu berupa apa? Makhluk hidup, alien atau jin? Ih, nggak sopan. Masa Makhluk orang hidup. di jing-jing. Makhluk hidup. Makhluk hidup diciptakan Iya. atau di apa? Diciptakan atau gimana? Atau Pak? apa maunya? Atau apa maunya? Iya. Pilihannya belum dua. Makhluk hidup itu ciptaan atau pencipta, Bang? Ciptaan. Ciptaan. Berarti Anda mengaku Anda ciptaan. Ketika pencipta Iya. Anda ingin turun ke bumi melalui seorang rahim wanita, apa kesanggupan Anda untuk bertanya, kenapa? Iya. Silakan dijawab. Dari sekian banyak jalan turun ke bumi, kenapa lewat rahim? Ya, kapasitas Anda bertanya, kenapa? Itu Anda kapasitasnya sebagai apa? Manusia, Makhluk hidup. alien, jin. Oh, manusia, makhluk hidupnya hilang ya, diganti ya. Berarti Anda ciptaan, ya toh? Iya. Kenapa Anda membatasi keinginan pencipta? Belum membatasi, baru bertanya. Baru bertanya, kenapa Anda membatasi keinginan pencipta, Bang? Oh, enggak membatasi. Anda bertanya, kenapa? Bertanya. Anda bertanya, kenapa? Artinya Oh, pertanyaan Anda itu kalau nanya kenapa itu pembatasan ya? ya, itu pembatasan, Bang. Oh, ya udah. Kenapa Tuhannya merasa terbatas? Karena Anda bertanya kenapa? Tuhan nggak punya jawaban untuk itu. Itu suka-sukanya dia, Bang. Dia pencipta. Suka-sukanya dia. Suka-sukanya dia, Bang. Kenapa dia suka lewat jalur yang lama gitu? Kenapa nggak yang langsung aja? Saya bertanya, Bang, ketika Allah menampakkan diri dalam bentuk api kepada Nabi Musa, Anda tidak bertanya kenapa? Allah, bukan Allah, nggak ada menempatkan diri bentuk api, nggak seperti itu. Tuhannya kita beda. Ya, kenapa Anda tidak bertanya kenapa Allah dalam bentuk api? Kenapa? Nanti kita ke sana. Cuman Ya, kalau sebentar, Bang. Sebentar, Ya? Bang. Anda jawab dulu. Ketika Anda Allah menampakkan diri menunjukkan diri dalam bentuk api, Anda tidak bertanya kenapa. Tapi ketika Allah menunjukkan diri dalam ambil wujud dalam rupa manusia, Anda bertanya kenapa? Kenapa? enggak, kalau soal rupanya api manusia itu gua tidak mempermasalahkan. Yang gua tanya tuh cara turunnya. Kenapa lewat jalur yang sempit? Itu kan itu hak prerogatifnya Tuhan, Bang. Kenapa harus dibatasi dengan pertanyaan seperti ini, Bang? Ya karena nggak masuk di akal. Itu kan akal itu kan ciptaan, Bang. Hasil ciptaannya. Hasil ciptaannya. Masa Anda menggunakan sesuatu yang diciptakan untuk membatasi lagi sampai cipta, Bang? Itu logiknya Ya, terus? gimana, Bang? Ngapain dikasih akal kalau kita nggak dipakai berpikir? Justru itu akal Anda itu digunakan untuk memahami, Bang, bukan untuk Nah, coba. Bukan mau kritik, ini baru bertanya. Ya, itu, makanya itu. Oh, jadi apa jawabannya dari Tuhannya Nolai gitu? Kenapa lewat yang sempit-sempit? Kenapa nggak? Kan kalau lewat awan kan gede luas, nggak susah, nggak nunggu 9 bulan, turun langsung turun.
Yesus datang mengambil rupa manusia, Bang. Jadi kalau manusia, dia harus melalui rahim seorang manusia, Bang. Kalau dia datang, Emang kalau lewat awan jadi apa? Nggak jadi manusia? enggak lah. Kalau dia mau, kalau lewat awan mungkin wujudnya lain, Bang. Oh gitu. Oh, jadi satu-satunya cara untuk supaya turun ke bumi jadi manusia itu lewat rahim perempuan ya? Ya, toh, Bang. Oh gitu. Nah itu baru jawaban gitu. Nggak ada cara lain soalnya kalau mau jadi manusia harus lewat rahim kan gitu. Oke. Sekarang izinkan saya Berarti bertanya, Bang. terbatas ya. Berarti hanya lewat situ ya. Nggak bisa Iya, lewat yang itu. lain ya. Jadi nggak perlu dibatasin juga udah terbatas. Oh, udah terbatas sendiri berarti. Iya. Nah, itu kan Justru si perkataan. Nolai ini yang batasi Tuhannya. Tidak, kami tidak membatasi. Kami menerima apa adanya. Seperti Itu apa. katanya kalau lewat awan nggak jadi manusia katanya tadi. Lah, itu kan kayak kan yang kami tahu, yang kami imani itu kan Yesus datang dalam Wah, rupa manusia, membatasi Bang. berarti kau membatasi. Itu membatasi kau. namanya. Membatasi, Bang. Membatasi itu. Justru pertanyaan kalian lah yang membatasi. Justru kalau nggak membatasi itu Sebentar, Bang. bukan hanya melalui rahim, lewat dari awan pun ketika turun ke dunia ini menjadi manusia itu baru. Lewat petir kan bisa lewat petir. Cepat langsung. Anda sudah menggunakan kriteria berdasarkan akal Anda, Bang. Tapi tidak berdasarkan kehendak Tuhan itu, Bang. Itu kan Kita kriteria. kan lihat bukti konkret gitu. Kalau lewat petir cepat, kalau lewat yang sempit-sempit, 9 bulan dia baru keluar. Kayak ketahan di imigrasi. Itu kan kriteria yang Anda tentukan, Bang. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi 9 bulan harus nunggu ya. Orang-orang nunggu dia keluar, udah di bumi, udah mana? Masih di rahim. Waduh, masih lama keluar. Ya 9 bulan lah. Gitu. Itu kan kehendak Tuhan, Bang. Kehendak Tuhan. Dia datang mengambil rupa manusia, ya sudah selayaknya Tuhan merendahkan diri sebagai manusia, ya datang lahirnya juga harus sebagai manusia. Masa Loh, kalau misalnya kayak gitu kan nanggung. Kalau misalnya memang mau seperti manusia ya harusnya lewat sperma. ya suka-suka Gitu Tuhan, loh kalau mau. suka-suka Jangan Tuhan. setengah-setengah. Terserah, suka-suka Tuhan. Yang kami imani itu seperti Gimana sih katanya mau jadi manusia, tapi kok nggak mau ikutin aturan manusia? lah, itu kan ikuti aturan manusia kan dia datang dalam wujud manusia, ya, mengambil rupa itu. Kalau gitu ada bapak kandungnya dong. Diulang, Bang. Kalau gitu ada bapak kandungnya. Di Bible saya tidak tertulis bapak kandung, Bang. Nah itu dia, artinya kan nggak kayak manusia. Manusia kan ada bapak kandungnya. Justru itulah jalan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan, Bang. Ya, terus Yesus apanya yang manusia kalau nggak ada bapak kandungnya? lah, manusia karena dia lahir dari seorang wanita, tapi kalau secara keilahian Tuhan, dia lahir tanpa sperma seorang ayah, Bang. Itulah. Nah itu dia nggak sah dong kemanusiaannya. Ini mah namanya apa ya, makhluk ajaib namanya. Ya justru keajaiban itulah yang menghubungkan korelasi antara manusia dengan Tuhan, Bang. Kalau gitu jangan dibilang manusia, Tuhannya itu. Terserah itu menurut Anda, Bang. Menurut keimanan kami lain, Bang. Jadi menurut Nolai manusia dia. Manusia, nabi, utusan Tuhan, Tuhan juga. Oke, semua. Dia manusia beneran atau bohongan ini? Tuhannya Nolai. Manusia beneran atau manusia bohongan? Apakah Yesus datang dalam bentuk rupa yang lain, Bang, selain manusia? Api yang tadi katanya? Api? Lah itu kan Tuhan menunjukkan dalam bentuk api, Bang. Kena dia. Kena dia. Kenanya Iya kan? di mana, Bang? Kenanya di mana, Bang? Api, katakan tadi nanya Tuhan menunjukkan dalam bentuk yang lain nggak? Ya tadi yang dijelasin oleh waktu turun ke Musa bentuknya api dia. Saya simpelkan aja, Bang. Ya, Kenapa? Saya simpelkan aja begini. Kenapa Aulamu tidak beranak, Bang? karena nanti Kemana-mana. jadinya apa bedanya sama makhluk kan gitu. Iya, bedanya sama makhluk. Tapi kenapa di situ Aulamu kenapa tidak bisa beranak, Bang? Apakah dia tidak maha kuasa? Buat apa beranak? Kalau di kami itu buat apa gitu loh? Buat apa tidak beranak? Karena dia tidak punya pasangan, Bang. Kalau dia punya pasangan yang jelas dia punya anak. Buat apa pasangan? Di situ ayat Anda tertulis, Bang. Dia Iya. tidak beranak karena dia tidak memiliki seorang istri, Bang. Itu kan ayat Al-Quran Anda tertulis begitu. Ya kan itu untuk mengkonter Hosea 2. Hosea 2 nomor 2 adukan. Di situ kan Aulamu menunjukkan bahwa saya harus untuk memiliki anak saya harus punya istri dulu.
Nah memang kalau di konsep Yahudi kan harus ada istrinya. Ini ya lihat di Hosea ya. Ini aku bacain. Itu kalah. Harus ada istrinya. Ya, berarti Ini Allah kita mau kalah bacain. berarti Allah mau kalah hebat sama si Isa, si bundanya Isa itu, Bang. Tanpa seorang Ini anak. lihat ini. Ini Tuhan berfirman, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Tuh, ada istrinya. Lah, itu kan di situ kan Allah juga mengaku saya bagaimana bisa beranak sedangkan dia punya istri. Nah ini ada istrinya. Hebat Hosea dong. 2. Ibunda itu ibunya si Isa, Bang. Tanpa suami dia bisa melahirkan seorang anak. Loh itu kan kalau misalnya kalau Nabi Isa itu kan mujizat jatuhnya. Tapi kalau Yesus kan memang dihamili oleh Tuhan ya. Mana mujizat? Coba Anda jelaskan. Mujizat yang diberikan oleh siapa kepada itu? Jadi gini, Adam itu adalah manusia yang tanpa bapak tanpa ibu. Adam alaihissalam. Hawa istrinya Nabi Adam adalah yang tanpa laki-laki. Dia tanpa perempuan, tapi ada laki-lakinya karena dari rusuk Adam. Nah, Nabi Isa itu adalah yang tanpa laki-laki, tapi ada sisi perempuannya, gitu. Jadi lengkap deh. Anda boleh Itu jawabannya kalau di Islam. Anda boleh Ya? bernarasi bebas, Bang. Itu Enggak, bener kok. Coba Hawa ada nggak? Hawa ada nggak ibu bapaknya Hawa? sebentar. Anda tampilkan satu dalil saja dari Quran Anda. Di mana tertulis nama Hawa di dalil Quran Anda, Bang? Silakan. Lah memang nggak ada. Di surah mana, Bang? Nggak Di ada. surat mana? Di surat Nggak ada. Kenapa Anda lebih tahu dari Allah Anda? Ya karena kan Nabi kami ngasih tahu istrinya Nabi Adam namanya Hawa. Coba mana perkataan Nabi Anda bahwa istrinya Adam itu Hawa. Coba dalilnya, Bang. Nah, itu tidak Nggak bisa jawab malah jadi nanya ke Islam. Kalau gua mau jawabnya cepet kalau gua ini ya. Anda bernarasi tidak sesuai dengan kurang Anda. Anda di koma. Enggak, maksudnya gini, emang di kitab sucinya Nolai Tuhan ngasih tahu nama istrinya Adam kan enggak juga. Iya enggak? Ada apa? Hawa. Mana? Itu ada tertulis apa? Kitab Kejadian. Enggak. Coba kita ini ya ini. Kalau misalnya Hawa itu dia ini pertama Islam dulu ya. Nanti kita buktiin Tidak usah, Bang. yang apa? Yang di Biblos. Tunggu ya. Langsung lari ke kitab saya aja, Bang. Di situ. Enggak usah. Nanti ini dulu supaya adil. Gue suka keadilan. Gue tidak suka kasih, tapi gue suka keadilan. Ya. Jadi lo bertanya, Tidak ada aturan kasih, Bang. Tidak ada Apa? kasih di situ. Tidak ada. Di Islam tidak ada kasih, Bang. iya adanya keadilan. Makanya kalau di Tidak ada, Bang. soalnya kalau kasih korban dari pelaku dosa, lo tidak pikirin, itu bahayanya. Ya, makanya karena kasih itulah makanya para imigran di Timur Tengah, Bang, semuanya memilih berlindung di Eropa, Bang. Ketimbang di Iya. Timur Tengah. Nah, iya. Enggak, betul, Bang. yang Eropa juga lucu. Ketika ada pengungsi dari Arab diambil, tapi ketika pengungsi dari negara Kristen di Afrika nggak diambil, pilih kasih dia. Tidak, Bang. Ada kayak Rwanda, orang-orang yang mengungsi Rwanda kan lagi konflik sipil. Mereka ditolak-tolak suakanya. Tapi yang dari Arab diambil. Iya. Betul, Bang. Rwanda kan mayoritas Kayak Muslim. gitu. Suka-suka dong. Rwanda Kristen. Itu Rohingya kan. Jadi nggak tahu, orang Eropa lebih suka ngambil pengungsi orang Islam daripada orang Kristen. Ya kenapa Gitu. itu warga Rohingya diusir, Bang, sama masyarakat Aceh, Bang? Karena tidak tahu diri. Sesama Muslim, Bang. Katanya butuh keadilan. Masa Lah iya kalau orang nggak tahu diri, adilnya diapain kalau orang nggak tahu diri? Jadi untuk apa kita menjadi saudara sama Muslim? Tidak bisa saling melindungi, Bang. Ya nggak, kalau jadi benalu bukan melindungi namanya, parasit. Ya, itulah. Makanya, Apa? Bang. Kenapa orang Muslim? Enggak, makanya keadilan itu melindungi orang-orang, merugikan orang lain, itu keadilan. Kalau kasih itu tidak memikirkan kerugian yang didampakkan oleh orang-orang yang bertobat, Tapi gitu. itu ajaran kasih telah membuktikan bagaimana cara melindungi orang yang Gagal, ajaran kasih gagal terbukti. Kenapa? Karena orang-orang lebih suka memenjarakan orang yang berdosa. tapi justru ajaran kasihlah yang berani menampung semua pengungsi yang dari daerah konflik, Bang. Itu Bukan, fakta. kalau gitu mah orang sebelum ke Eropa, yang di Turki, di Arab Saudi, gitu, di Oman, mereka nampung warga-warga warga-warga yang konflik di negara Islam. Mana? Warga mana yang ditampung, Bang? Semuanya memilih Eropa, Bang. Suriah, Irak, itu larinya ke Oman dulu, ke Dubai dulu, ke Arab dulu, ke Turki dulu, baru Eropa.
Justru mereka ke sana tidak diterima, makanya semuanya memilih suaka ke. Salah. Yang tidak diterima di Eropa adalah pengungsi-pengungsi dari negara Kristen di Afrika. Itu yang tidak diterima. Tidak bang, Rwanda itu kan mayoritas. Rwanda mayoritas Kristen. Dia 98% Kristen di sana, Rwanda. Belum nanti ada juga yang Uganda ditolak juga oleh Inggris. Kenapa? Karena mereka mayoritas Kristen di Afrika. Uganda. Ya bang. Itu Anda bawa data dari mana bang? Ini cek aja. Enggak, ini kan zaman digital. Ini coba kawan-kawan yang di bawah ya dicek zaman digital ini agama mayoritas Rwanda. Ah, coba dicek itu. Ya, silakan pakai itu searchingnya pakai Google bang. Tapi sama website yang dari buatan orang-orang Eropa sana. Iya ya. Nih, Rwanda religion. Alhamdulillah. Tuh ini dari University of Pennsylvania. Jadi Universitas Pennsylvania ini dari Afrika. Afrika ya. Bahasa bang. The majority of Rwandans adalah 65% itu Katolik Roma dan 9%-nya itu Protestan dan Muslimnya hanya ada 1%. Mana itu tampilkan bang. Biar kita. Ini gue belum bisa open cam yang ini akun ini belum bisa open cam. Nah, kalau begitu sama aja bang. Kalau enggak ini dari US Department of State .government gitu. Di Rwanda Kristennya tunggu ya, gua buka dulu linknya. Di Rwanda itu dia populasi manusianya itu 13.200.000 itu per pertengahan tahun 2022. 40%-nya itu Katolik Roma, terus 21%-nya Pentakostal, 15%-nya Protestan. 40 tambah 21 61, 61 tambah 15, 61 tambah 15 75. Terus 12%-nya itu Advent, 75 tambah 12 berapa? 87%. Dan 4%-nya denom-denom yang lain. 87 tambah 4 91%. Muslimnya hanya 2%. Saksi Yehova 0,7%. Dibilangin. Lebih memilih pengungsi Islam daripada pengungsi Kristen orang-orang Eropa itu. Udah, abang kasih linknya, saya search aja di sini. Daripada Ya, anakku bicara tapi tidak bisa menunjukkan data bang. Ya nggak percaya banget ya, tunggu ya. Ya, saya tidak Nih. percaya. Sama orang Muslim saya tidak percaya bang. Gitu. Sama Jadi Muslim saya tidak bisa percaya bang. Karena makanya maksudnya tuh yang konflik itu nggak cuma negara mayoritas Islam, Kristen di Afrika itu konflik semua. Bahkan ada yang bencana kelaparannya 20 tahun. Dia negara Burundi namanya. Tapi kan itu nggak pernah dibahas di gereja. orang Kristen itu di mana itu hidupnya damai bang. Iya damai, kalau miskin ya tetap aja kerusuhan. Iya, ya itu tergantung orangnya, sumber daya manusianya bang. Ya kalau misalnya satu negara, masa mau disalahin negaranya? Agamanya dong. Masa agamanya tidak bisa menenangkan negaranya? Kan gitu. Berarti yang konflik di Timur Tengah itu agama sudah bisa menenangkan umatnya ya bang? Iya itu lihat udah beres. Mana? Coba. Yang Afrika masih. Yang di Burundi konflik kelaparan massal satu negara itu masih itu. 20 tahun loh, bayangin. 20 tahun itu tahu nggak dari kapan? Dari semenjak Burundi merdeka menjadi negara sendiri ditinggalkan Perancis sampai sekarang 2024. Masih itu. Yang di Afghanistan. Afghanistan udah beres. Afghanistan sekarang Talibannya malah menjadi penguasa. Nggak ada pertumpahan darah. Beres tuh. Di mana lagi? Suriah, Irak udah tertumpas. Yaman Daesh udah tertumpas. Iya nggak? Yaman sama Arab gimana? Yaman sekarang Yaman Arab udah beres. Sekarang Yaman fokus ke Israel, ngirimin drone peledak. Kemana lagi coba yang konflik? Irak, Iran, Kuwait. Iran aman, malah Iran kemarin udah 2 kali ngirim hujan drone ke Israel. Irak aman, ada Rusia sama Turki yang menjaga perbatasan di sana. Ya. Coba Rusia Ukraina udah beres belum? Saya juga tidak tahu bang, saya kurang update bang. Rusia Ukraina tuh yang satu Ortodok, satu lagi apa ya, dia satu lagi Protestan tapi presidennya Yahudi.
Itu Nolai. Jadi apa ya? Kadang di gereja itu yang diceritain tuh Islamnya aja, tapi kalau ke Kristen yang susah itu nggak diceritain. Oh gitu ya bang. Tapi anehnya ya, saudara Muslim kok lebih memilih mengungsi ke itu Eropa itu gimana bang? Apakah Nah itu posisinya karena kuota di negara-negara yang di sekitarnya, negara-negara tetangganya itu udah penuh itu kuotanya, gitu kan. Jadi harus dicari lain lagi. PBB memutuskan untuk negara-negara Eropa membuka gitu loh, membuka suaka untuk orang-orang yang negara konflik gitu. Negara konflik ya, bukan hanya Suriah dan Irak, negara konflik dibuka. Makanya nggak cuma Suriah dan Irak yang masuk ke Eropa itu, maksudnya mendaftarkan diri untuk nyari suaka ya, suaka pengungsi. Negara-negara di Afrika juga seperti Rwanda dan Uganda, ini beda tapi namanya hampir sama di mulut. Mereka juga apply ke negara Eropa itu. Tolong dong, kami juga ada konflik di sini. Gitu. Di negara kami juga ada konflik. Kami minta suaka perlindungan sebagai pengungsi. Gitu Nolai. Apa yang terjadi? Eropa lebih menerima yang Suriah dan Irak daripada yang Rwanda dan Uganda. Eropa. Gitu. Tapi aneh bang, kok bisa ya? Negara yang mayoritas Muslim tidak bisa memberikan perlindungan terhadap saudara-saudara Muslim. Itu tidak usah sampai ke luar negeri sana. Kita kasih contoh aja, saudara-saudara Rohingya yang baru-baru datang ke Aceh bang. Kenapa diusir semua bang? Iya, karena kenapa waktu diusirnya aja yang di blow up gitu. Ketika ditolong selama 2 tahun, diberikan rumah, diberikan makanan setiap harinya, dikasih ladang pekerjaan, baju, kenapa itu nggak dibahas? Kalau ujung-ujungnya diusir, kenapa dari awal tidak langsung ditolak bang? Iya, karena di awal itu mereka masih terlihat kasihan kan. Mereka belum mereka belum melihatkan berikan kami makanan yang lebih. Makanan ini tidak enak gitu kan. Belum ada kayak gitunya belum. Gitu. Berarti ajarannya yang salah ya, membimbing umatnya begitu, Bang. Iya, itu isi Rohingya yang salah itu. Kayak gitu kan. Berarti orangnya bukan ajarannya. Tanya aja di hadis, ada nggak ketika orang diberikan maka dia harus meminta lebih? Ada nggak pengajaran di Islam kayak begitu? Kan nggak ada. Kan tadi Bang bilang bahwa yang di sana itu kan agama yang di mana? Gagal membimbing umatnya tuh. Iya, karena gini konsepnya. Ingat, jangan lupa dong Nolai. Di Kristen kan ada kasihilah musuhmu, ya nggak? Berarti Anda sudah menggunakan standar ganda, Bang, untuk agama. Lo nggak bisa gitu. Coba di Islam ada nggak kasihilah musuhmu? Nggak ada di Islam. Kalau ya memang tidak ada bang. Makanya nah itulah kenapa konflik kalian nggak beres-beres gitu loh. Di mana konflik kita bang? Satu, Burundi bencana kelaparan dari semenjak merdeka. Kelaparan itu bencana atau perang bang? Kelaparan. Ya kelaparan ya bencana. Kalau perang ya beda lagi dong. Nanti yang perang nanti ada lagi. Lalu kemudian di Republik Afrika Tengah apa coba? Itu yang di Timur Tengah itu bencana atau perang bang? Perang. Mau yang perang nggak mau yang bencana, ya udah. Kalau yang perang Republik Afrika Tengah, di sana ada teroris yang ingin mendirikan negara berdasarkan 10 perintah Tuhan, gitu. Nah, ini diacak-acak ini. Namanya kalau mau tahu dia LRA. LRA itu singkatan dari Lord Resistance Army. Yang Boko Haram itu dari mana itu bang? Boko Haram Afrika Utara. Ini kita Republik Afrika Tengah. Ya, yang Daesh itu yang mana Daesh? Daesh yang Timur Tengah. Yang ISIS itu yang di mana bang? Daesh itu ISIS. Itu di mana itu bang? Di Timur Tengah. Ya kalau misalnya mau banyak-banyakan gitu juga, gue bisa nyebutin banyak. Ada Lord Resistance Army ini teroris yang afiliasi agamanya Kristen. Lalu kemudian KKB di Papua Kristen. Lalu kemudian ada juga di India itu NRWA, ingin mendirikan negara Kristen di India Utara. Itu nyampe nggak ke gereja? Enggak kan? Nah, nanti ada lagi Anti Balaka. Anti Balaka ini adanya di Kongo. Tapi gitu. yang banyak memakan korban itu yang mana bang? Wih, parah. Yang ini yang Kristen berapa? 19 juta. Yang mana Pak? Coba abang tunjukkan datanya bang. Nggak bisa, gue nggak bisa open cam di sini. Itu berarti Anda sudah bebas bernarasi bang. Nggak apa-apa, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Di sini makanya kalau gue dikasih waktu untuk kajian mana total korban jiwa terbanyak antara Islam dan Kristen, kalau gue diundang ke gereja, gue dengan senang hati akan menampilkan datanya.
Dengan senang hati. Ngarang bebas bang, saya lebih jago. Enggak ngarang. Gue berani mempertanggungjawabkan apa yang gue bilang. Kalau cuma modal ngarang bebas bang, itu tanpa nibul bang. Serius. Lu ini kita belum termasuk sama pembantaian pribumi Amerika dan Kanada ya. Itu juga atas nama Kristus itu. Itu yang kita lagi bincangkan itu yang aktual bang, yang sekarang lagi terjadi. Nah, yang aktual itu yang tadi gua bilang, Lord Resistant Army, Anti Balaka, NRWA, KKB. Itu yang sekarang ini yang masih berlangsung sampai sekarang ya. Republik Afrika Tengah sampai sekarang negaranya belum bangkit. Kenapa? Karena masih diubak-ubak sama teroris ini. Teroris mana bang? Yang ngaku-ngaku teroris bang? Lord Resistant Army, Lord Resistant Army, tentara pertahanan Tuhan. Oh, saya baru dengar bang. Ya karena inilah gereja itu bahasnya Islam mulu. Coba kalau mau berimbang dikasih lihat teroris Kristen. Ya, kasih linknya biar saya coba searching di Google bang. Lord Resistant Army itu aja diketik LRA. Nah, silakan. Nanti kasih tahu gua bohong atau jujur. Ya. Gitu. Tapi bang, yang di Timur Tengah itu murni bencana atau perang bang? Kalau Timur Tengah ya perang sama kayak LRA, perang. Oh perang. Tapi yang jadi perbandingan hanya LRA. Tuh udah ada yang dapat tuh, lihat di bawah tuh, HTTP Wikipedia. Ini paling gampang, lu cari Wikipedia tuh paling gampang. Kalau pengen yang ini lu ke United ke UN, United Nation gitu. Nanti ada data-datanya tuh LRA itu. Baru ditangkap itu tahun berapa ya? 2000. Pemimpin pertamanya itu ditangkap 2010-an kalau nggak salah. Pemimpin pertamanya itu Joseph Kony namanya. Tuh, sampai nama pemimpinnya aja gue tahu. Karena gue pelajari gitu. Apa ada udang di balik batu ketika mereka kalian ngomong kasih itu gitu. Apakah ada yang ditutupi? Oh, banyak banget gue nemu data-data. Oh, gini ternyata. Tapi sayangnya bang, saudara-saudara muslim kita itu banyak yang lebih memilih berlindung di negara Eropa bang. Balik lagi ke situ. Ya nggak apa-apa. Posisinya begini juga yang perlu diketahui gitu. Karena Muslim itu adabnya bagus gitu daripada orang-orang Kristen yang ada di Afrika. Makanya Muslim dipilih ke Eropa. Yang baru lihat sekarang timnas Prancis. Ada nggak orang Prancisnya? Nggak ada, bre. Itu orang Muslim semua. Aljazair semua itu orang-orang. Kalau nggak Aljazair, Maroko. Ya. Bayangin itu. Tapi itu orang Muslim semua itu pendatang imigran semua itu, imigran. Ya, imigran. Tapi bang, kenapa bang? Ajaran mana yang mengajarkan bisa memberikan kesempatan untuk orang imigran untuk masuk ke timnas bang? Ajaran mana? Ya Indonesia juga itu lihat orang Belanda semua. Naturalisasi. Oh berarti sama ya bang? Iya, jadi nggak cocok kalau dibawa ke sana. Intinya di kalian itu, kenapa kalian bisa kenapa negara-negara mayoritas Kristen bisa hancur-hancuran? Ini Nolai, ini kenyataan yang menyakitkan buat lu ada dua. Negara mayoritas Kristen kalau nggak miskin banget dia pelangi. Cuma itu dua itu. Nah, kalau bicara soal miskin bang, saya rasa itu kita perlu ngaca dulu bang. Boleh? Nah, kita mengaca dulu. Kalau boleh. Sekarang ini bang, sektor ekonomi bisnis dikuasai sama orang mana bang? Indonesia G20 masuk. G20, kenapa tidak urutan ke-1 bang? Malaysia G20 masuk. Nggak ada G1, G20. Nggak ada satu negara bisa berdiri sendiri ekonominya. Bahkan Amerika aja banyak utang ke Cina. Loh, kenapa orang Cina bisa apa tuh? Orang Cina bisa menguasai ekonomi bisnis bang? Enggak. Cina nggak bisa menguasai ekonomi bisnis gitu. Kenapa? Karena ada Turki, ada Rusia gitu kan, dan juga ada Dubai, ada Oman gitu. Nggak bisa dia menguasai ekonomi dunia. Semua negara bergantung kepada negara lainnya, Nolai. Lo harus buka mata. Segala material apa itu yang kita gunakan itu produk siapa bang? Material yang kita gunakan. Yang mana material mana dulu nih? Dari baik untuk bangunan, dari infrastruktur, jalan raya, apa itu semua segala macam seperti mobil, pesawat. Ya udah sekarang ini jalan tol, tahu nggak di Jakarta jalan tol itu dari Arab, tahu nggak dari Arab jalan tol?
sebentar bang. Coba Apa tuh? abang masuk ke masjid, coba lihatlah bolang lampu itu buatan siapa bang? Buatan siapa itu? Ya, Thomas Alva Edison. Ya itu orang mana bang? Oh, itu agamanya siapa bang? Thomas Alva Edison ateis. Masa bang? Pasrah gitu. Apa lah itu? Hah? Gini, Nolai diperhatikan lah. Inilah apa ya maksudnya penyesatan di ajaran gereja tuh begini ya. Tiap ada penemu-penemu dibilang Kristen. Tidak ada satupun penemu barang di dunia yang berterima kasih kepada Yesus Kristus ketika penemuannya ini dihargai Nobel. Nggak ada sama sekali, bre. Abang sekarang lagi ngomong pakai pakai ini barangnya apa namanya ini bang? Itu tuh dibukain datanya tuh. Ya. Ini Google ini buatan siapa bang? Google Yahudi. Oh Yahudi ya? Saya kira orang muslim, buatan muslim bang. Enggak gini, Muslim itu menang di SDM gitu. Muslim itu menang di SDM. Bisa nggak perusahaan-perusahaan kafir yang ada di Indonesia ini nggak pakai Arab ini Bang Waras. nggak pakai SDM Muslim? Bisa nggak? Jangan pakai SDM Muslim. Itu buatan Android ini, Kristen Bang, yang buatan Arab siapa, di Bang? situ. Ternyata Android Samsung. Android itu dari mana ya? Android tunggu ya. Android Kita ini lihat buatan dulu. siapa bang? Android kita lihat dulu. Who invented Android? Who Ya. invented Android? Lo belum. Buatan siapa bang? Kenapa Andy Kristen Rubin, Rich Miner, Nick Sears. Miskin. Ya dilihatlah 10 negara. Kalau misalnya, nah kalau dibawa ke sana baru kita ngerti. Kalau 10 negara termiskin di dunia itu dipimpin oleh negara-negara yang konflik tadi. Uganda, Burundi, Afghanistan nggak masuk loh. Oh. Angga nih ya, kita ketik nanti kalau Nolai bisa bahasa Inggris nanti ketik aja top 10 poorest country, 10 negara termiskin di dunia. Nih 2024 lagi udah keluar 2024. Nah, lihat ya. Ada yang pertama South Sudan. South Sudan ini Sudan Selatan, pecahannya Sudan. Sudan mayoritas muslim, South Sudan ini mayoritas Kristen. Ini mayoritas Kristen ini memecahkan diri. Jadi paling miskin di dunia, sama kayak Timor Leste kan. Asalnya gabung di Indonesia. Bangladesh Ya? mayoritasnya apa Bangladesh bang? Bangladesh Islam Bangladesh. Oh Islamnya bang? Wah Iya. kirain Kristen bang. Aduh astagfirullah. Tapi nggak masuk di 10 negara termiskin. Betul Nggak masuk loh. betul. Nih, ini yang masuk gue baca. South Sudan Kristen, itu yang pertama. Yang kedua Burundi Kristen, Republik Afrika Tengah Kristen, Kongo Kristen, Mozambik Kristen. Aduh bang, ulang Sudan mayoritas apa bang? South Sudan, Sudan Selatan, South Sudan. Oh gitu ya bang. Iya, Sudannya nggak masuk, South Sudannya masuk. Sejak kapan Sudan terbagi dua bang? Sejak mayoritas Kristen pengen bikin negara sendiri. Coba bang satu data saja biar saya lihat bang. Ini Jiman tolong dijadiin Jiman. Ini Jiman tolong dijadiin Jiman. Jiman bisa open cam tuh ya, supaya gua nggak dibilang bohong-bohong. Nggak bisa, di sini lagi error. Aduh. Adik nanya kakaknya ini bang. Nah itu kebaca nggak? Tolong bacain dong, Jimen. Oke. Negara termiskin di tahun 2024. Ya. 1 Sudan, Sudan mana bang? Burundi, Republik Afrika Tengah, Tengah. Republik Kongo, Republik Mozambik, Kristen juga. Nigeria, Kristen juga. Malawi, Nigeria. Sama Kristen. Liberia, Kristen juga. Liberia Kristen, Malawi Nigeria Islam, Madagaskar, Madagaskar Kristen. Kristen. Madagaskar Kristen ya. Terus bang. Nah itu udah 10 tuh. Nah, Kuliah. nah coba dihitung Islamnya ada berapa? 3, Kristennya berapa? 7. Menang Kristen. Negara termiskin. Harus bangga bre, menang bre. Menang dong, bangga dong, harusnya dong. 7 bre, menang dong. Gitu maksudnya tuh kalian apa ya? Kalian tuh terlalu apa ya? Terlalu dagunya tuh terlalu ke atas, sering melihat ke awan. Kalian lupa saudara-saudara kalian tuh kesusahan di bawah. Ya saya ketika menatap Android bang, saya jadi teringat bang. Kalau saya harus bertanya, ini buatan siapa bang? Itu Android bang. Kalau saya Ya udah gini deh. Android buatan siapa Android? ketika saya melihat bola lampu menyala, saya bertanya, wah ini buatan siapa bang? Ketika saya menggunakan Facebook, saya bertanya, wah ini buatan siapa bang?
YouTube buatan siapa bang? TikTok buatan siapa bang? Itu baru namanya kita ngaca. TikTok Shin Jimin ateis. Ateis. YouTube yang buat Yahudi. Facebook Yahudi, Instagram Yahudi. Oh kiranya orang Muslim. Aduh. Enggak, Muslim itu menang di SDM. Kita menang di SDM sama kita. Kita tuh konsumen kita itu. Kita tuh konsumen. Konsumen tapi Konsumen. SDM-nya tinggi. Produknya mana bang? SDM itu sumber daya manusia gitu loh. Sumber daya manusia itu lu bekerja. Bekerja tapi produknya mana bang? Nggak ada produk. Apa sama aja bang. Kosong. Ya udah kita kan beli tapi. Kalau gini aja, kalau misalnya nggak mau dijual kepada Muslim ya jangan jual. Gitu aja sih. Klaim kosong itu artinya kita lagi bermimpi bang. Penjual Ya itulah. Sekarang coba obat kuat yang nyiptain siapa? Coba gini aja bang. Kristen, gitu loh, gitu aja. Obat kuat yang nyiptain Kristen, film porno yang nyiptain siapa? Kristen, itu. Nggak ada Islam, nggak ada Yahudi. Nggak ada. Apalagi pelangi yang nyiptain siapa? Kristen, nah gitu. Ya Kristen itu kalau misalnya seksual baru Kristen. Minuman keras bang, minuman keras bang. Minuman keras, Kristen, gitu. Masakan babi terenak, Kristen, nah gitu. Baru kalah Islam. Tapi kalau misalnya udah produk, apa dia? Eropa bikin apa Eropa? Coba. Eropa itu sekarang Eropa bisa menjadi negara yang adem ayem. Kenapa? Karena negara-negara Afrika membayarkan hutang kolonialnya kepada mereka dan itu masih berjalan sampai 2024. Masih itu berjalan. Indonesia udah lunas tahun kapan ya Indonesia lunas ke Belanda tuh ya? Itu asumsimu saja lah itu. Gimana sih dikasih tahu? Ini minta darat, tahu minta darat, ya itulah. Tanyain lah sama dia negara yang menjajah Indonesia siapa? Tahu nggak dia? Diulang bang? Negara yang menjajah Indonesia, abang tahu negara mana aja mayoritas siapa? Ya, negara yang pernah menjajah Timor Leste siapa bang? Ini. Mana? Alhamdulillah. Nah, ini. Itu agamanya siapa itu? Coba besarkan bang. Coba besarkan pura-pura minus kau tiba-tiba. Gue juga nggak bisa baca, bre. Nih. Bacain aja Portugis. Apa lagi? Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, Jepang. Prancis pernah ya? Prancis pernah. Tidak pernah. Prancis Uni tidak Eropa, pernah. masuk Uni Eropa tuh. Tidak, itu Prancis itu di Arab sana bang. Suka. Nggak usah banyak-banyak dulu. 300 tahun lebih itu ini siapa nih? Sejak kapan Prancis jajah Timur Tengah? Prancis bukan Timur Tengah. Prancis itu jatuhnya dia kalau nggak salah Prancis itu Mesir. Itu bang, saya mau nanya bang. Spanyol pernah dijajah oleh siapa bang? Spanyol itu nggak pernah dijajah. Dia yang menjajah. Masa bang, jangan ngarang. Spanyol yang menjajah Filipina. Filipina dulu tuh mayoritas Muslim. Spanyol masuk jadi Kristen langsung. Sama yang ini lucu juga di Eropa itu. Belanda itu dulunya jajahan Spanyol. Belanda itu. Itu ya, betul. Spanyol pernah dijajah oleh siapa bang? Spanyol. Diulang bang. Spanyol pernah dijajah oleh siapa bang? Spanyol yang ngejajah, dia nggak pernah dijajah dia. Bukan pernah dijajah bang. Baca sejarah bang. Jangan jadi lupa sejarah bang. Coba datanya mana datanya? Datanya mana coba? Tunjukkan. Coba di mana Spanyol dijajah? Spanyol tuh ada kapan nih Spanyol? Coba kita lihat. Bukan dijajah jatuhnya. When Spanyol apa ya? Berdiri itu apa ya? Establish. Invented. Bukan dong, invented barang dong. 1492. Spanyol aja baru ada 1492. Baca sejarah sebelum terbentuknya Spanyol itu bagaimana bang? Buka itu sejarah. Sebelum terbentuknya Spanyol. Ya, itu kan dijajah sama itu bangsa Muslim itu. Oh enggak. Enggak. Lebih tepatnya. Enggak, Spanyolnya aja baru ada 1492. Dulu kerajaannya tuh kerajaan Kristen Castile sama Aragon. Nah, jadi kerajaan Kristen Castile sama Aragon ini menaklukkan Keamiran Granada. Keamiran Granada ini Muslim ya. Dan mengakhiri
pemerintahan Muslim yang telah 800 tahun di selatan. Lalu kemudian kerajaan Kristen Castile dan Aragon ini mendirikan Spanyol modern sebagai kesatuan negara. Berarti Spanyol pernah Spanyol pernah dijajah. jajah. Tadi gue baca nggak ada dijajahnya di sini. Ini gue baca lagi ya. The Christian kingdoms of Castile and Aragon conquer the Emirate of Granada. Jadi ini yang ngejajah tuh negara Kristennya. Kerajaan Kristennya yang ngejajah. Kalau misalnya mau dibawa ke sana. Ini gue bahasa Indonesia deh. Kekerajaan Kristen Castile dan Aragon menaklukkan keamiran Granada. Jadi siapa ini yang ngejajah kalau kayak gini konsepnya? Granada itu siapa bang? Keamiran Granada itu siapa? Keamiran Granada itu Muslim Andalusia. Oh. Itu Muslim ya, bang? Iya. Oh. Nah, jadi ketika si kerajaan Kristen ini menaklukkan Granada, mereka bikin Spanyol gitu loh. Berapa tahun bang? Keamiran itu 800 tahun. 800 tahun. Wow. 2 abad bang. Negara Eropa. Iya. Nah, jadinya kenapa 800 tahun ini malah dijajah oleh Kristen Castile dan Aragon yang sekarang menjadi Spanyol? Itulah bang. 800 tahun dikuasai. Itu kan harusnya negara Islam tuh. Kenapa malah dijajah sama kerajaan Kristen Castile dan Aragon? Itu kan Kenapa? itu kenapa itu bisa menguasai Nola. Intinya Nola yang kita tahu sebesar apapun penjajahan di negara ini cuma satu yang paling besar, Romawi membunuh Tuhan lagi. Bayangkan coba. Betul bang. Tuhan dibunuh loh. Ya, Romawi siapa yang lagi Tuhan bang? Gimana? Coba ulang lagi bang. Romawi membunuh Tuhan. Iya, Romawi, tentara Romawi. Ayo, siapa yang bunuh? Itu penjajahan bukan itu? Wih, bukan penjajahan lagi, membunuh pencipta. Bayangkan coba. Enggak, sebenarnya gini juga sebenarnya kok. Kalau misalnya kita mau lihat ya, Yesus itu kerajaannya di sorga, gitu kan? Dia ingin menguasai bumi. Itu penjajahan sebenarnya. Jadi di sini Romawi ini yang defense, yang bertahan, membela tanah air. Kalau kita lihat konsep penjajahan ya, karena Yesus kan berkata, kerajaanku bukan di sini, tapi di sorga gitu. Loh, kalau bisa di sorga, ngapain dia ke bumi? Kan gitu. Yesus berkata, aku menyerahkan hidup dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi tidak ada kata istilah penjajah, apa itu dibunuh, apa itu tidak ada bang. Tidak. Ya kalau misalnya perkara nyawa ya nyawa aja, jangan ngambil tanah orang gitu maksudnya. Yesus tidak mengambil tanah orang bang. Nah terus ngapain dia di bumi? Katanya kerajaannya di sorga. Memang dia datang untuk mengambil rupa sebagai manusia bang. Ngapain dia bawa-bawa kerajaan sorga? Kan kerajaannya di surga bang. Ya kalau gitu diam aja di sorga, nggak usah di bumi. Kan bumi kan ciptaannya bang. Wah, klaim ini penjajah ini. Nah, ini Anda mulai mengelantur kemana-mana ini bang. Penjajah ini. Iyalah diklaim. Yesus udah bilang kerajaannya di sorga gitu, bukan di bumi. Ngapain dia ke bumi gitu kan? Itu sudah tidak benar bang. Itu ada. Jimen lanjut Jimen. Anda terlalu berasumsi. Dia walaupun kayak gini dia masih bisa mendengarkan dia. Anda bilang Yesus menjajah bumi, artinya Muhammad juga tidak benar. Dia hanya manusia bumi. Dia bukan manusia surga. Ya tapi kan nggak ngejajah surga Nabi. Dia tidak bisa masuk surga karena Yesus sudah mengatakan surga itu miliknya. Jadi Nabi Muhammad kena. Ya udah kalau miliknya aja gitu loh. Jangan ke bumi, gitu aja sih. Surga itu milik Yesus. Sekarang saya tanya, Iya. selama ini Nabi Anda bertakwa, menyembah Allah, itu tujuannya kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka bang? Tujuannya menyembah aja lah, tunduk dan patuh. Iya, menyembah tapi mau ke mana? Nggak ada embel-embel supaya masuk surga, nggak gitu bre. Bang, silakan bang. Ya? Silakan berasumsi seperti itu bang. Saya suka bang. Artinya, ya terus maunya gimana? Selama perjuangan Nabi Anda itu hasil akhirnya hanya untuk di bumi ini, tidak ke surga bang. Jadi Anda juga sama. Beribadah, beramal itu tujuannya hanya untuk di bumi aja. Nah, ya, sabar Nolai, soalnya tak diatur napasnya Nolai. Diatur napasnya, sabar. Itu bang. Udah mau habis tuh, udah mau habis.
Itu yang saya kutip, Bang. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Pakai data Jadi ya. konsepnya itu Yesus Tuhan ya. Tidak, Yesus. Iya, Bang. Yesus kan tadi kan saudara tadi bilang Yesus itu datangnya Tuhan. dari kerajaan surga, Bang. Betul juga. Berarti Tuhan ya. Tidak, saya mengutip tadi yang tadi abang apa itu siapa yang bilang? Jim yang bilang Ya, itu. saya mau nanya. Waktu dia umur Yesus 0 sampai 5 tahun, Yesus menjajah bumi. terus dia berak, Tuhan ada di mana? Masih di badannya atau ke tempat lain? Ini Bang, Tuhan berak juga. Iya. bagaimana? Begini aja, Bang. Lu kayaknya autis jadinya. Pelan-pelan aja, santai aja. Santai. Ya, ini Enggak, waktu Yesus umur 0 sampai 5 tahun dia berak itu, Tuhan apakah masih di badan Yesus itu atau gimana? Atau pergi kemana? menurut Ke kerajaan. Ya, sebentar, Bang. Menurut pemahaman Anda, yang namanya Tuhan. Enggak, ini logika aja, nggak usah pakai Sama, pemahaman, Bang. logika aja. Gitu aja, Bang. Menurut Anda, Tuhan itu maha kuasa tidak? Maha kuasa, Dijawab dengan logika. Maha kuasa tidak? maha kuasa. Maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, kalau dia tidak bisa berak, apa dia masih maha kuasa, Bang? Oh, masa Tuhan berak sih? Loh, Tapi nolak. Tapi lebih brother, lebih maha kuasa lagi kalau nggak berak-berak, brother. itu kata siapa kalau tidak maha Karena, kuasa? Kalau dengar- lebih maha dengar kuasa dulu. kalau tidak berak-berak. Nolak. Berak itu sifatnya karakternya manusia. Karakternya manusia, ciptaan. tapi kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, untuk apa Anda mengatakan Tuhan itu maha kuasa, Bang? Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Bagi saya Yesus tidak maha kuasa kok. Sebentar, Bang. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia dan tidak akan pernah menjadi manusia, di mana letak kemaha kuasanya, Bang? Oh, jadi menurutmu Bapak itu menjadi manusia yaitu dia Yesus? Iya. Kalau Tuhan itu dia bebas mau menjadi apa saja. Enggak jawab dulu pertanyaan saya lah. Yang ditanya lain apa? Bebas, Kita Bang. bahas kepala bukan bahas Itu ekor lah. namanya Lain pula yang kau sumber. jawab. Kalau Lain Tuhan saya berak, Aku itu masuk, artinya aku masuk. Ya, boleh sudah. itu masuk. Nolai, Yo, yang memelihara manusia dan alam dunia ini siapa? Tuhan. Yakin Tuhan? Betul, yakin, Bang. Nolai punya peliharaan. Saya punya peliharaan. Apa peliharaannya Nolai? Ya, saya pelihara ayam, kambing, babi. Nah, ya udah. Aku nggak milih babi karena terlalu terlalu buruk gitu ya. Gini aja lah. Jadi babi lah Ustaz. Tolong. jangan. Apakah Nolai kalau sebentar dulu aku belum selesai. Sebelum Fokus. selesai Kenapa Anda aku. mengatakan babi itu buruk, Bang? Ya enggak apa-apa lah. Ya udah aku pilih babi. Gini. Sebentar. Kenapa Anda mengatakan babi itu buruk? Ya udah Coba memang. Anda jelaskan, Pak. Sebab di bilangan dikatakan oleh Bapak bahwa dia itu hewan haram. Hewan haram. Ya udah lah aku pilih babi. Dari mana Anda tahu babi itu haram? Ya enggak Dari apa-apa. mana Anda tahu babi itu haram? Dari Al-Qur'an. Kata Bapak penciptamu sendiri. Dari mana Anda tahu Dari babi itu haram? Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Dari bentar. Oi, yang 1400 follow akun Kores ya supaya bisa open cam. Lanjut. Dalilnya mana? Dari Al-Hurrimat Iya, dari alaikumul Al-Quran, maitatu dalilnya mana? waddam Surat apa? walahmul khinzir Al-Maidah ayat 3. Bacakan. Barusan aku bacain. Iya, bacakan terjemahannya, Bang. Oh, terjemahannya, bukan Al-Qur'annya yang mau dibacakan ya. Al-Maidah berapa, Bang? Al-Maidah ayat 3. Ayat 3. Silakan Anda baca, saya searching di sini, Bang. Ya udah kalau searching ngapain aku baca? Ya, bacakan, Bang. Biar itu Lah iya, kenapa harus aku baca kalau kau mau searching? dong. Masa kitab Anda, ayat suci Anda malas Anda bacakan? Apa beriman sama Al-Quran atau tidak ini, Bang? Diharamkan bagimu hurrimat alaikum maitah bangkai, wadam dan darah, wal khinjir babi itu. Itu ada sudah mulai itu Anda mulai bertakya, Bang. Tidak sesuai dengan terjemahan yang saya baca ini, Bang. Coba apa? Di situ apa? Ini, Bang. Saya lagi searching ini, Bang. Bang ulang lagi tadi itu. Hurrimat alaikum diharamkan bagimu al-maitatu
maita itu bangkai, walahmul khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembeli bukan atas nama Allah. Panjang. Nah itu babi udah aku sebut ya. Yang disembeli Babi kan kita kan. sebentar, yang disembeli Bukan atas nama Allah. berarti kalau kita menyembeli atas nama Allah sudah jadi binatang sembelihan. halal. Terus Kalau kita apa? menyembeli atas nama Allah artinya sudah Sudah jadi sembelihan, tidak jadi bangkai. berarti babinya halal atau haram, Bang? Daging babi haram. Stupid. Halal. Dengar, stupid. Di situ udah dituliskan babi. Lalu di tengah ada kata penyambung dan bodoh Ada yang dan di menyambung ya. situ. Ada dan di situ. Di situ kan kalau disembeli atas nama Allah artinya Dan. ya kalau disembeli atas nama Allah Artinya bukan bangkai, tapi binatang yang disembeli itu adalah binatang yang halal dimakan, bukan babi. berarti kalau dia disembeli atas nama Allah artinya udah halal. Tapi bukan babi. Loh, di situ kan tadi Abang bilang, Bang, kalau disembeli atas nama Allah. Hah? Kau mau lari kemana sih? Ini gimana ini, Bang? Saya ke kiri, Anda ke kanan, saya ke kiri. Kan gini, diharamkan bagimu makan bangkai. Bangkai ini haram. Bangkai haram. Satu, bangkai haram. Darah juga haram. Daging babi ini haram. Oke? Oke enggak? Darah. Nomor 3, daging babi. Keempat, daging hewan yang disembeli bukan atas nama Allah. Itu nomor 4. Nomor 3 ini enggak kehapus. Berarti kalau disembeli atas nama Allah artinya sudah halal. Halal tapi bukan babi. Asumsi sendiri. Ya Apa sih Allah. ini orang ini? Nah, simpel, Bang. Heran aku. Di situ, ayat situ tertulis jelas, Bang. Nolah, Kalau Nolah, disembeli Nolah, atas nama Allah, Nolah, artinya sudah Nolah. halal, Bang. Nolah, Ya. hidup di dunia jangan kayak kera. Tahu kera? Bisa makan, bisa bekerja tapi bodoh. Tahu? Ada di situ kata dan. Kalau udah disebutkannya adalah babi, lalu dikatakannya dan, berarti ada di kemudian setelah babi itu. Setelah babi itu apa lagi? Hewan-hewan yang disembeli selain nama Allah. Babi tetap haram. Karena udah disebut. Di kitabnya juga ada tuh, Bang, bab 11 tuh imamat. Ayat Iya. 7 sama ayat 8. Makanya Coba bodohnya baca itu dan jangan ayat didengar. Anda mau Ya, nyanyi. ya. Serah-serahmu. Aku nggak ke situ. Bentar dulu. Kita itu Bentar, Bang. mau nah, dari tadi bentar terus semua. Ternyata lama. Enggak mau. Gini, kita sepakat tadi yang memelihara alam semesta dan seisinya adalah Tuhan. Bener nih ya? Ini kata-katamu ya. Iya ndak? Kalau ndak sepakat ya udah ndak usah diterusin. Tadi kan bilang begini, haram Enggak bahas haram-haraman. Baik, Aku haram. bahas Apa itu? kamu kalau Bahas sepakat apa itu? apa Ayat tidak itu. sama diriku kalau seandainya Tuhan yang memelihara alam semesta dan seisinya. Sepakat enggak? Tuhan yang memelihara, Bang. Masa Ya udah selesai, sepakat enggak? sepakat, Bang. Ya udah, oke. Kau punya peliharaan. Peliharaanmu adalah babi. Betul enggak? Ya. Nah, pertanyaanku, apakah kau harus jadi babi untuk memelihara babi? Itu pertanyaanku. Yang mengenal babi adalah manusia. Apakah harus manusia ini menjadi babi untuk memelihara babi? Tuh, Yang mengenal babi adalah manusia. Babi tidak diberi otak, tapi manusia diberi otak. Makanya pertanyaanku, manusia mengenal babi. Tuhan melihat manusia. ada ketuhanan, bre. Aduh, Bang. Pertanyaan Anda itu sama, Bang. Apakah kau harus jadi babi untuk memelihara babi? Itu pertanyaanku. Harus Iya. enggak? Iya, makanya saya dengarkan Harus atau tidak? Itu pertanyaanku. Muter terus.
Apakah Nolai harus jadi babi untuk memelihara babi? Beri otak, makanya dia tidak bisa mengenal tuangnya. Pertanyaanku simpel, Nolai. Sama juga seperti Tuhan dengan Pertanyaanku Tuhan simpel, bisa melihat Nolai. manusia, tapi manusia tidak bisa melihat Tuhan. Itu bang. Pertanyaanku simpel loh. Beluap. Kau tanya aja, kau jawab aja dulu pertanyaan Ustadz. Waduh, tinggal jawab aja, susah kau, bodohnya minta ampun. Apakah Nolai harus jadi babi untuk memelihara? Kenapa? Apakah Nolai harus menjadi babi untuk memelihara babi? Coba. Bang. Harus atau tidak? Sebentar bang, sebentar. Manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat manusia. Aku nggak ke Tuhan. Dalam wujud yang tidak dilihat itu. Aku nggak ke Tuhan. Aku nggak ke Tuhan. Aku nggak ke Tuhan. Justru itu Anda komparasi Anda itu sangat rendah bang. Aku nggak ke Tuhan. Analogi Anda itu sangat tidak masuk akal bang. Aku nggak ke Tuhan loh. Seolah-olah Anda Apakah ingin aku itu menyebut Tuhan dari tadi? Pertanyaanku simpel. Apakah manusia harus jadi nggak manusia deh? Apakah Nolai harus jadi babi untuk memelihara babi? Mana ada kata-kata Tuhan di sini? Nah, sebentar bang, ini komparasi Anda, tapi intinya itu Anda mau lari ke bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia. Makanya Enggak. Begini sebentar, fokus bang. Ya nggak fokus dirimu. Aku yang tidak disuruh diberi akal fokus. sehat, manusia diberi akal sehat. Tuhan dalam wujud, dalam bentuk yang tidak Terus terlihat. Tuhan nggak punya akal sehat itu Sebentar, menurutmu? Sebentar. Tuhan bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat Tuhan, bang. Itulah. Makanya manusia Tuhan datang Tuhan datang ke dunia dalam bentuk manusia. Bang. Aku nggak Tuhan-Tuhanan kok. Aku tanya Nolai sama babi kok. Ya justru itu komparasi Anda coba. Itu Aku kan nggak mau komparasi ke situ. kalau Anda hanya fokus babi sama manusia, artinya begini bang, Anda tidak mengakui bahwa manusia Apa? Mau asumsi kemana? begini bang. Kok macet? Kau yang mau nyimpulin, kau yang macet. Kok bingung aku? Ya, begini bang, babi itu kan hewan, tidak punya akal sehat bang, tidak bisa mengenal. Aku kan tanya Nolai, nggak tanya babi. Iya, yang ku tanya Nolai. Ya. Pertanyaanku apa? Ulangi coba. Makanya saya bilang begini bang. Pertanyaanku apa? Itu pertanyaanku sekarang. Apa pertanyaanku? Coba diulangi. Saya mengerti. Tadi pertanyaan apa begini? Apakah untuk memelihara babi manusia harus menjadi babi? Aku tanya Nolai, apakah harus jadi babi untuk memelihara babi? Nah, itu makanya bang. Apakah untuk asumsimu perluas asumsimu Nolai, biar aku nggak bingung. Coba asumsinya lebih bagus lagi gitu asumsinya ya. Saya tenang kasih itu. Nah, gimana? Apakah bukan manusia? Apakah Nolai harus jadi babi untuk memelihara babi? Nah, gitu. Yuk. Jawabannya tidak. Sama juga dengan Yesus, tidak kan? Sebentar bang, sama juga dengan Tuhan manusia untuk memperkenalkan diri itu. Tuhan mengambil rupa manusia agar manusia bisa melihat. Aku ndak ke Tuhan-Tuhanan. Masih nggak nyentuh Tuhan aku. Aku masih menyentuh Nolai dengan babi. Udah selesai. Berarti komparasi Anda ini tidak nanti ujung-ujungnya jangan sebentar bang, jangan nanti ujung-ujungnya gini Nolai. Tuhan lagi. Jangan seperti dukun yang kau itu berbicara sebelum aku yang ngomong. Jangan jadi dukun. Saya ikuti narasi Anda. Begini, kalau mau ngikutin pinter. Tapi ujungnya jangan lari ke manusia dengan Tuhan, bang. Kalau mau ujungnya jangan lari. Jangan kau itu jadi dukun. Paham? Ya, makanya, aku yang bertanya, aku yang menyimpulkan, bukan aku yang bertanya. Kau menyimpulkan apa jawabanku padahal aku belum jawab. Janganlah kau itu jadi dukun. Kayak dukun aja dirimu nih. Nebak-nebak. Ya, silakan. Nah, oke. Saya ikuti alur Anda, bang. Kalau ada orang, ya misalkan Nolai
mau melihara babi harus berubah atau bertingkah laku minimal lah seperti babi. Itu orang pintar atau bodoh? Itu bodoh, Bang. Itu orang bodoh, betul? Iya. Nah, lebih pintar mana Tuhan sama Nolai? Nah, itu kan, Bang. Lo Itu enggak kan, aku Bang. tanya, aku cuma bertanya lebih pintar mana Nolai sama Bang. Tuhan. Itu Anda sudah mengkomparasikan hubungan manusia dengan Tuhan. Anda ibaratkan dengan manusia dengan itulah rendahnya pemikiran Anda, Bang. Omonganku Karena itu tadi. masih di bawah standar. Dengar dulu. Masih mending samakan babi daripada mendengarkan perkataan Anda, Bang. Diam dulu. Aku dari sebentar dulu. Sebentar dulu. Mas Anda mengkomparasikan hubungan antara manusia dengan Tuhan ibarat seperti babi dengan manusia. Aduh. Yang memelihara manusia siapa? Yang memelihara manusia adalah Tuhan, Bang. Nah, udah. Yang memelihara babi siapa? Manusia, Bang. Nah, tapi manusia bisa melihat sama-sama menjadi pemelihara, sama-sama punya pikiran, sama-sama ngaku cerdas. Masa kita yang tidak jauh lebih cerdas dari Tuhan mengatakan kalau kita jadi babi itu bodoh? Itu asumsi Anda, tapi tidak berdasarkan kehendak Tuhan, Bang. Tuhan dalam ya udah Tuhannya Nolan bodoh. Kelihatan, Bang. Ya udah, ya udah gini aja. Tuhannya Manusia Nolan tidak bisa bodoh. melihat Tuhan kecuali Tuhan menampakkan diri kepada manusia dalam wujud manusia. Ya, Itu Tuhannya Nolan bodoh. jangan mengkomparasikan manusia memelihara ternak, Bang. Itu pemahaman yang sangat konyol. Balik lagi. Ada orang jadi babi Salah, untuk memelihara salah. babi itu bodoh atau Pemahaman enggak? Anda salah. Coba. Coba ada orang nih mau melihara babi, harus manusia jadi babi punya akal dulu, berkelakuan jadi babi. Bodoh enggak? Itu Anda, Bang. Bodoh enggak? Ayo, bodoh enggak? Anda. Itu pemahaman Anda. Tidak berdasarkan pemahaman saya, Bang. Gini, 1.300 orang yang ngomong manusia jadi Beda babi dong, untuk antara memelihara hubungan babi. antara Bodoh manusia dengan itu babi. siapa? Saya atau Nolan? Manusia memelihara babi untuk dimakan, Bang. Yang ngomong Sebentar, bodoh siapa? Ayo. sebentar. Nggak usah Fokus. komentar Manusia dong. memelihara Ini babi kita untuk buktiin. dimakan. Tuhan Siapa yang memelihara ngomong, manusia siapa untuk yang masuk di... ke kerajaan surga, Bang. Izin Ustaz Madu. Itu, Bang. Izin Anda Ustaz Madu. salah. Karena lu jangan salah. Nolai babi. Nolai. Babi itu haram atau enggak? Nolai. Babi itu haram atau tidak? Anda bertanya berdasarkan kitab saya Nolai. atau kitab Anda? Dengarin dulu. Fokus. Anda bertanya berdasarkan kitab saya atau kitab Anda? Nolai. Babi haram atau tidak? Berdasarkan kitab Anda atau kitab saya? Nolai. Babi. Fokus. Berdasarkan itu kitab haram Anda atau kitab saya? Berdasarkan kitab Anda atau kitab Enggak, saya? saya tanya, jawab dulu. Ya, Nolai babi haram atau tidak? Berdasarkan kitab Anda atau kitab saya? Terserah, mau kitab kaum atau mau kitab atau siapapun, terserah. Kalau Anda mengikuti kitab saya, maukah Anda mengikuti kitab saya? Kau perbaiki dulu bahasa Indonesia kau. Banyak yang bilang ini. Anda mengikuti kitab saya, maukah Anda mengikuti Kita udah kitab saya? sepakat, kita udah sepakat bahwa pakai kitab kau. Ah, baca. Iya. Mana? Anda sudah sepakat, tapi maukah Anda mengikuti kitab saya juga? Saya minta Maukah Anda mengikuti bacakan kitab kitab saya kau. juga? Maukah Anda mengikuti kitab saya juga? Nolah, babi haram atau tidak? Ya, makanya saya tanya, maukah Anda mengikuti kitab saya? Kalau Anda bertanya tentang kitab pakai saya. kitabmu, saya sudah jawab kitabmu. Makanya, Bacakan Bang. dulu. Ya, begini kawan. Maukah Anda mengikuti kitab babi. saya? Nolah, babi haram atau tidak? Sebentar, maukah Anda mengikuti kitab saya? Nolai. Iya, kitab kau, makanya bacakan. Oke. Berdasarkan imamat, bukan hanya babi, tapi unta juga haram. Kenapa muslim makan unta, Bang? Silakan dijawab. Itu kan keyakinan kitab kalian, bukan kitab kami. Kenapa Anda menanyakan kitab orang lain, tapi Anda sendiri tidak bisa mengimaninya, Bang? Itu kitab kalian, bukan kitab sudah kami. menggunakan standar ganda. Itu, Bang. Enggak, kami enggak pakai kitab kami. Anda sudah Kami enggak pakai kitab kalian, kami pakai kitab kami. Justru itu makanya kami dengarin dulu, balu. Nolah, babi haram atau tidak? Berdasarkan kitab kami yang lebih Kitab memahami, kalian. bukan Anda. Enggak, Anda kitab hanya kalian. orang luar yang hanya Saya ulang. Dengar analisa baik-baik ya, Nolah ya. Nolah, babi haram atau tidak? Umat Al-Hijr, Anda masih normalkah? Saya ulang. Nolah, babi. Orang gila? Haram Kamu masih atau normalkah?
Saya tanya dulu. Mengimani Al-Hijr kamu masih gila atau sudah Saya waras? Bang? tanya lagi. Tinggal jawab aja loh. Bentar, mengimani Al-Hijr kamu sudah waras? Haram atau tidak? Menurut kita. Anda masih waras ketika Anda mengimani Al-Hijr? Saya ulang lagi. Anda masih Nola, babi haram atau tidak? Saya tanya, Al-Hijr kamu sudah waras? Menurut kitab kau, menurut Al-Hijr kitab kamu kau. sudah waras? Al-Hijr kamu sudah waras? Saya ulang Nola Al-Hijr, dengar. Nola, Al-Hijr babi sudah waras? haram atau tidak? Kamu sudah waras? Nola, babi Kamu sudah haram muta atau hari ini? tidak? Kamu sudah muta hari ini sama mama kamu? Saya ulang. sudah Ini muta? pertanyaannya. Kamu sudah muta? Pertanyaannya Muta. pelan-pelan saya Bukan tanya. muta, kamu sudah Jawab. muta sama itu mama kamu? Nola, Sama muta babi, sama mama kamu? Boleh nggak? Haram atau tidak? Tidak, sama muta sama mama kamu. Saya Boleh nggak? ulang. Nola, Saya muta babi sama mama kamu. haram Saya mau atau muta sama tidak? ibu kamu. Bodat. Saya muta sama ibu kamu. Boleh nggak? Ini ya, Berdasarkan hadis Nola, hadis Nabi babi Anda. haram atau tidak? Muta sama ibu kamu. Saya tanya, saya ulang Muta lagi. sama ibu Nola, kamu. babi haram atau Saya tidak? muta sama ibu kamu. Boleh nggak? Bagus loh pertanyaan saya. Saya muta sama ibu kamu. Boleh nggak? Kamu Nola, merestui nggak? babi, Itu kan hadis Anda. haram atau tidak? Saya muta sama itu. Anak ibu muda, kamu. Saya pakai Saya muta nama sama ibu Nolai. kamu. Masa Babi, tidak boleh? haram Saya atau muta tidak? itu. Hadis itu, Bang. Hadis. Saya Nola, muta sama ibu babi, kamu. Boleh nggak? haram atau tidak? Tinggal Saya jawab muta. loh, Bodat. Bodat. Saya muta sama ibu kamu. Boleh nggak? Bodat. Saya kan lagi ya. Saya muta sama ibu kamu. Boleh nggak? Babi, haram atau tidak? Saya muta sama ibu kamu. Boleh nggak? Woi, Nola, saya muta sama babi, ibu kamu. haram atau tidak? Woi, saya muta sama ibu kamu. Nola, Boleh nggak? babi, haram Izinkan atau saya muta tidak? sama ibu kamu. Saya Saya muta ulang. sama ibu kamu. Boleh Nola, babi, Saya haram muta atau sama tidak? ibu kamu. Boleh nggak? Saya muta sama ibu kamu. Boleh nggak? Ini dah dia. Saya muta sama ibu Pelan-pelan kamu. ya. Boleh nggak? Saya tanya Saya baik-baik. muta Nola, ibu kamu. babi, Ya, saya tanya baik-baik. Saya haram muta atau sama ibu tidak? kamu. Boleh nggak? Saya tanya baik-baik. Aduh. Saya keluar muta sama ibu kamu. pengujiannya. Boleh nggak? Ini pertanyaan Saya bagus muta loh. sama ibu kamu. Nola, babi, Saya muta sama ibu kamu. haram Saya atau mau tidak? ibu kamu kasih muta saya, Bang. Saya muta sama ibu kamu. Tadi saya Aduh, minta gimana, Bang? dari Kan kamu tidak dari jawab ini, Bang. kitabmu, Saya Nola, mau babi, muta sama ibu kamu. haram Jawab, atau tidak? Abdul. Jawab, ini tinggal saya jawab, Woi, Bro. saya mau muta sama ibu Nola, kamu. babi, Jawab, Abdul. haram atau tidak? Woi, Abdul, Nola, woi, babi. Abdul. Saya Nola. muta sama ibu kamu, boleh nggak? Nola, babi, Saya haram muta atau ibu tidak? sama kamu, ibu kamu. Enggak, jawab Saya dulu. muta sama ibu kamu. Tinggal Saya jawab. muta sama ibu kamu, boleh nggak? Kenapa sih harus kayak gitu Nolan? Iya, kita pertanyaan Makanya. bagus-bagus loh. Nola, babi, haram atau tidak? Kan pertanyaan bagus. Nola, babi, itu tujuan Anda untuk apa, Bang? Anda Ya, tidak aku nanya mengimani Nola, kitab saya. babi, Anda haram atau tidak, tidak? Anda Aku tidak nanyakan mengimani babinya, kitab bukan saya, kau, tapi Anda bodoh. menanyakan sesuatu yang Anda tidak imani. Hah? Saya ulang. Nola, babi, saya tanya, saya haram muta atau sama ibu tidak? kamu berdasarkan Aduh, hadisnya Nabi Anda. Tuh saya Anda restui nggak? ulang. Bagus-bagus loh pertanyaannya. Nola, babi, Kenapa sih? Kenapa sih marah-marah? nggak tahu. Saya nanya bagus-bagus loh Bang Kores. Nola, babi, haram atau tidak? Menurut kita, pertanyaan saya bagus. Kok dia marah-marah? Dia yang baperan jadi babi dia. Saya hanya nanya tentang babi. Ya, tolonglah dibawa dulu. Ada nggak yang salah dari pertanyaan saya? Terkecuali pertanyaan saya, Nola, babi, berhenti di situ. Tidak. Ini Nola, babi, haram atau tidak? Menurut Itu salah koma itu, salah koma aja. Komanya salah itu. salah. Aduh, kalau saya udah nggak sanggup. Kalau saya udah nggak sanggup tuh ngelayanin. Aduh. Ya Allah, ada orang kayak gitu. Ya. Pertanyaan saya salahnya di mana? Coba dulu yang di bawah lah, tolong dianalisa. Nola, babi, haram Ini atau udah sampai ulu hati itu. dia nggak sadar berapa menit loh dari tadi. Baru sadar ya, Begitu baru terus menit. sampai ada yang komen tuh di bawah. Bang, turunin aja, bosen dengernya. Nih tadi mana ya? Pas Kurikulum. dia sadar dia marah ya. Iya. Oh, ternyata saya dibilang piglet gitu. Aduh. Tadi maunya Nehe tadi. Saya pengen Nehe. Kalau dia bisa dijambat lagi dia. Nehe kabur karena sesama Oten. Janganlah, ya nggak mutu banget. Debatnya nggak mutu. Iya, Nehe kan asumsi aja. Bentar lagi begini ya, begini, begitu. itu aja. Dari Yesus sampai ke Eropa, bingung saya. Coba bayangkan coba dari Bang Perah negara- ini ya Allah, untung Bang Perah pinter.
Iya. Diplomasinya keren deh, diplomasinya keren. Jelas lah, Bang Kores. Aku kini pesolek, jadi ngantor ini. Ya, benar. Kadang mereka nggak bisa nganalisa apa ya tanda baca ya, dan aja mereka nggak tahu apa itu dan. Makanya saya Nggak usah analisa deh, ngerti pertanyaan aja mereka muter-muter terus. Ini yang apa namanya yang paling sering itu ini yang Yohanes 14:6 itu loh. Akulah jalan kebenaran. Iya, Lah, mereka kan nggak dan paham di situ itu. kan. Dannya Iya, dihilangin. Iya. Dannya dihilangin. Jalan dan kebenaran dan itu jadi jalan kebenaran dan hidup lah. Kok dannya dihilangin? Inilah saya minta ya doa restunya juga ya di bawah ya. Semoga saya bisa mendirikan sebuah yayasan sekolah untuk oten-oten yang masih kurang memahami artikulasi dan sastra bahasa gitu. Nah, jadi tujuannya nanti untuk membaca penerjemah aja, terjemahan dari Bible-nya gitu. Jadi mereka tidak bodoh lagi gitu. Niat saya baik kok. Nah, niat saya baik gitu. Ya, mudah-mudahan lah itulah mimpi saya ya. Terwujud enggak terwujud kembali kepada Sang Pencipta gitu. Nah, yang penting pertanyaan saya baik-baik tadi. Saya tidak mengucap Nola, babi haram atau tidak menurut kitabmu. Dia yang merasa apa jadi babi. Malah maki-maki. Iya. Giman. Handphonemu dari buatan siapa? Apa? Handphonemu Gimana? buatan siapa? Yang penting enggak buatan tentara Romawi lah. Tadi bahas negara, penjajah, termiskin. Saya bilang kan itu sama dia, langsung diam dia. Aku Pertanyaan bilang dia kan. itu kayak pertanyaan anak 5 tahun. Iya. Makanya pas saya tanya, ya apapun ceritanya saudaraku, yang paling hebat itu Romawi bunuh Tuhan lah. Saya baru dengar juga itu. Membunuh, tadi dia diciptakan, sekarang dia dibunuhnya penciptanya. Luar biasa. Waktu saya yang tanya yang umur 0 sampai 5 tahun Yesus itu berak, Tuhan ada di mana? Muter lagi. Makanya saudara-saudari bahwa jangan pernah mengasumsikan bahwa pencipta itu bisa menjadi Tuhan atau Tuhan itu bisa menjadi pencipta. Karena gini, kodrat itu ada bagiannya. Kodrat pencipta tidak mungkin akan lebih rendah ataupun secara individual ya, dia mau menjadi ciptaannya tidak akan mungkin. Karena dia tetap di posisinya, apalagi dia maha kuasa, maha itu, dia tetap ada di mahanya. Dia tidak pernah. Nah, dia ngomong-ngomong masalah merendahkan diri, dia tadi bilang sendiri loh, Tuhan merendahkan diri menjadi manusia. Nah, itu salah konsepnya. Gitu. Itu blunder dia. Karena kalau udah disebut maha, dia tidak akan pernah menjadi yang di bawah. Namanya maha. Ya contoh lah mahasiswa. Kenapa dia disebut dia mahasiswa? Karena dia bukan siswa lagi. Apakah mahasiswa akan kembali jadi mahasiswa? Tidak akan bisa. Nah, makanya konsepnya itu cara berpikir itu harus diatur dulu gitu. Makanya saya mau cita-cita saya mendirikan sebuah sekolah gitu. Karena mereka kurang dalam mengartikan sastra bahasa. Karena apalagi kan kitab sucinya kan terjemahan gitu. Mereka nggak tahu betul yang dibilang Bang Kores tadi. Ada kata dan di situ mereka nggak paham gitu. Nah, jadi mereka simpulkan sama di imamat tadi kan. Lalu dihubungkan di ayat Al-Quran tadi di surat mana ya? Kalau nggak salah tadi di surat Al-Baqarah ya di 173 ada kata dan. Nah, berarti kalau udah disebutkan hewan babi, udah disebutkan nama hewannya, berarti di luar hewan itu juga yang disembeli itu haram gitu. Selain nama Tuhan gitu, selain nama Allah gitu. Jadi kan mereka nggak paham. Aduh, tadi kalau babi disembelih pakai nama Allah jadi halal. Bingung. Bodoh dia. Baunya minta ampun. Makanya Bang Madu hebat deh kamu, Bang Madu gak ada emosinya, ya Allah. Iya, saya salut loh sama Ustadz Madu. Sabarnya minta ampun, serius. Sabar. Jujur, kalau saya sama mahasiswa saya kayak seperti itu, saya coret-coret tuh nilainya. Pergi kau sana, belajar lagi kau. Gitu. Ini sabar kali menghadapi oten-oten ini, harusnya bersyukur nih oten-oten itu. Nehe. Tadi kan Nolai tadi kan bersyukur. Oh, ada juga yang ngajarin saya sabar tanpa digaji. Gitu.
Ini nggak bersyukur mereka. Aneh orang itu. Ya, kesimpulannya intinya kita yang berkeyakinan bahwa Tuhan kita itu esa, jangan pernah membunuh Tuhan kita. Ya, jangankan dulu membunuh, berfantasi pikiran aja bahwa kita akan membunuh Tuhan, itu tidak baik. Apalagi melakukannya, itu bahaya lagi gitu. Ya, itu yang paling utama gitu. Tuhan dibunuh. Dari mana ceritanya? Dari Maha Kuasa tiba-tiba jadi Maha Rendah dia. Ini perjaka nih suruh naik aja nih perjaka nih. Kalau nggak pakai data nggak usah dinaikin, Bang. Penghujat pun kita bisa menghujat, tapi kan kita atur. Apa bang? Buat lucu-lucuan bang. Buat nunggu pagi. Iya. Naikkan perjaka Jimen. Saya bukan hostnya, saya bukan moderator, saudaraku. Momotnya siapa di sini nih? Saya nggak tahu. Pada tidur. Tidur Host semua ini. Gila emang tentara, bukan gila lagi. Itu apa ya? Luar biasa loh, serius. Ya. Gini ya. Kalau manusia membunuh Tuhan, berarti kelasnya Tuhan itu sama dengan manusia. Itu aja. Penegasannya. Iya, karena kenapa? Logikanya begitu. Iya, gitu. Karena kodrat itu kalau dia makhluk, dia hanya bisa membunuh makhluk. Simple ya. Contohnya harimau membunuh manusia. Padahal beda klasifikasi ya. Kalau manusia kan lebih ke human kan, kalau itu lebih ke binatang. Nah, tetapi dia makhluk ciptaan gitu. Berarti kalau Tuhan diciptakan, berarti sama dengan kastanya sebagai manusia. Manusia juga membunuh dia. Jadi kita ini sebenarnya Tuhan loh. Tuhan, kita nggak sadar aja. Ya kalau kita pakai iman oten ya, kita tidak sadar gitu. Hanya saja tidak ada yang mentuhankan kita. Coba kalau zaman dulu saya itu mengaku bahwa saya itu diutus oleh Bapak. Oh, saya dituhankan itu. Nah, seandainya gitu. Tetapi ya kita jangan seperti itu. Karena itu iman yang palsu dan iman tanpa akal juga barat rumah tanpa pondasi. Itu dia. Lanjut host monitor. Yuk naik satu-satu yuk. Andika Robi. Buya. Allahu Akbar la ilaha illallahi. Itu mic ada volume kan ya? Tuh diturunin dikit. Ini knalpot. Knalpot pula. Racing ya. Ya, knalpot racing. Andika Robi, selamat pagi. Mana? Oh iya. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan merendahkan diri supaya apa? Apa hasilnya? Jadi apa? Merendahkan diri sama mengkosongkan diri sama pura-pura tidak jadi Tuhan itu bedanya mana ya kira-kira? Tahu lah. Ya, normal-normal aja lah mikirnya lah. Wah, merendahkan diri. Udah puyeng deh. Bang Perah udah puyeng. Apa anjir? Dia ngosongkan Merendahkan diri diri. buat apa merendahkan diri? Iya, untuk menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang itu kasih rumah. Orang nggak ada uang kasih uang. Ibaratnya gini, ada ini gue kelaparan nih. Aduh, saya lapar. Datanglah ini orang. Halo, siapa kamu? Saya Rudi. Saya lapar Rudi. Tunggu. Ding. Ngapain Rudi? Saya jadi tikus. Terus? Ya ini saya wujud kasih saya kepada kamu. Oh. Untuk apa? Terus laparnya saya? Ya itu nanti dulu lah. Yang penting saya berubah buat kamu. Lah. Apa sih anjing? Mereka jawabnya nggak gitu bang. Oh Tuhan disamain sama tikus. Iya kan nih analoginya kayak gitu kan. Ini ada orang kelaparan, orang nggak punya rumah, orang nggak ada yang mau nikah sama dia gitu kan.
segala doanya dijawab dengan Tuhan menjadi manusia. Iya. Istri nggak dapet, lapar nggak kenyang, rumah tetap nggak ada. Wah, anjing ah. Cuma kan manfaatnya apa gitu loh? Anfaedah. Oh, nggak ada faedahnya, nggak nyambung. Sama kayak Yahudi kan ya. Yahudi kan nunggu Mesias tuh. Nah, Mesias dalam konsep Yahudi, gue lupa dalil-dalilnya, tapi intinya 4. Membuat orang-orang Yahudi kembali ke Palestina, membuat seluruh bangsa berhenti berperang, membuat Mesias ini menjadi raja, bait suci kembali ada. Terus yang keempat itu semua bangsa mengenal satu Tuhan, kan gitu. Disodorin lah ini orang datang, saya Mesias. Oke, kapan kamu mau bikin apa? Bait suci ketiga. Bait suci ketiga? Tidak. Saya membangkitkan orang mati. Oh, keren. Terus kapan nih saudara saya pulang ke Israel? Itu nggak ada di agenda saya cuma bangkitin orang mati sama nebus dosa lah. Nggak gitu konsepnya, yang gua tunggu tuh nggak gitu anjir. Lu nebus dosa, lu bangkitin orang mati. Tapi kalau semua bangsa masih berantem, bait suci ketiga belum ada, lo nggak jadi raja gitu kan, orang-orang Tuhannya masih beda-beda, ya lu gagal. Diminta apa dikasih apa gitu loh, nggak nyambung. Ya udah, atau nggak gini deh, ya Yahudinya ngomong, ya udah atau nggak gini deh. Ini kapan nih kita bebas dari penjajahan bangsa Roma ini, pagan-pagan ini? Itu juga saya nggak ngurus ya, maaf. Saya cuma nyembuhin orang sakit sama bangkitin orang mati 3. Oh, jadi kamu harus menerima saya sebagai Mesias. Lah ya nggak mau lah. Lu bangkitin orang mati, iya keren. Tapi kalau bangsa kita masih dijajah, ya buat apa? Buat apa itu orang yang bangkit itu buat apa? Itu siapa yang ngorok ya? Itu yang ngorok, roh kata. Mengerti kayaknya. Emang nggak di-mute? Nggak bisa di-mute dong. Bang Gores. Ya. Gini kan, saya pernah bertanya lo sama pendeta gitu. Luga ini kan mengaku nabi, diutus oleh Yesus, berbicara dengan Yesus. Dia mengaku atas pribadinya gitu. Luga, pendeta Luga. Dia tidak punya kesaksian orang lain yang bisa menghasilkan omongan dia, tetapi dia pengakuan dia. Saya katakan, kenapa kalian tidak beriman kepada Luga? Karena Paulus pun melakukan hal yang sama. Dia mengaku dari dirinya, tidak ada kesaksian yang lain. Justru kesaksian di Kisah Para Rasul yang bersama Paulus itu pelin-pelan. Tidak benar, ada yang mendengar, ada yang melihat. Yang Kisah Para Rasul selanjutnya mendengar dan tidak melihat. Mana yang benar ini? Nah, jadi saya penasaran nih, kenapa mereka tidak beriman kepada Luga? Sementara apa bedanya dengan cerita Luga dengan Paulus gitu? Ya, dia mengaku bertemu Yesus, tersungkur. Luga pun bertemu, bahkan diangkat ke surga lagi. Diperlihatkan neraka gitu. Jadi Oten ini nggak konsisten pada imannya gitu. Mereka beriman kepada Yesus. Nah, Paulus yang mengaku dari dirinya sendiri aja bahwa dia bertemu Yesus, mereka imani. Ya sekarang Luga mengaku bertemu Yesus, ya harusnya diimani dong gitu. Ini makanya saya bingung bagaimana konsep pikiran mereka gitu. Bingung bang. Ini konsepnya ya, soalnya Luga 2024 gitu. Kalau dibalik aja, Luganya tahun 1, Paulusnya 2024, Paulus yang nggak dipercaya kan gitu. Kisah ada pembunuh murid-murid Tuhan bernama Lugalus, anjir. Luga Tembunan. Pakai marga pula itu Rasul ya. Ada marganya. Tadi dari mana sih bang?
Apa? Jadi si patungnya tuh nggak Nola nggak tadi dari botak, mana sih? tapi gendut. Si Iya. Nola ini dari mana? Asalnya dari mana dia? Sinola. Dia Nolai tadi asalnya dari mana? Nggak tahu, aku hanya nanya tadi babi haram aja dia marah. Hmm. Dari Uganda dia kayaknya dia. Makanya bahasa Indonesianya belepotan ya. Baru Iya belajar. kayaknya emang daerah-daerah timur ini, daerah-daerah timur Indonesia ini. Jangan salah juga bang, kami suku Nias, jujur ya kita jujur, kami rata-rata orang Nias, oknum Nias, kalau udah pergi merantau, kami kan kental bahasa Niasnya sana. Jadi kalau berbahasa Indonesia, kalau enggak ngurangi bahasa huruf salah satu kalimat, kami nambahin. Contohnya makan-makan kacang maunya kan, kami ngomong manga-manga kaca. Coba makan. Oke. Jalan-jalan harusnya jala-jala sama kami. Kami mau berbahasa Indonesia, tetapi kami enggak artikulasi pengucapannya itu lost gitu. Jala-jala. Kayak di Makassar juga berarti ya, makan ikan gitu ya. Iya, kami udah rata-rata orang Indonesia ini maksa gitu untuk ngomong bahasa Indonesia, tetapi kalau nggak dihilanginnya salah satu huruf ditambahinnya. Coba tuh Nehe, gitu. Nehe kalau ngomong kan dianalisa gitu. Gitu. Terkecuali yang orang Nias yang lahir di perantauan ya, yang mungkin kental berbau sama orang-orang suku lain dan bahasa. Karena juga ada penyebabnya. Kalau di daerah kami itu lebih kental bahasa daerah kami. Kami anak kecil itu diajarkan dulu bahasa daerah. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong, cerita Nias gimana itu kasusnya? Ya, saya nggak tahu juga. Saya nggak ngikutin. Yang pentingnya saya menghimbau untuk di apa ya? Dipenjarakan itu. Gitu. Iya. Tapi ya, saya sih sebenarnya kalau tinggal di Indonesia tuh bersyukur banget bisa dengar azan setiap hari. Saya ini di negara Katolik loh ini, tiap hari nggak pernah dengar azan. Abang di mana emangnya? Saya di Itali bang. Di Itali. Wow, siempre. Wah, Ngeri Siempre kali. itu Spanyol bang. Oh iya salah. Sempre kalau di Itali, sempre nggak pakai i. Parlente. Parlente. Mozzarella. Nomor uno. Numero uno. Vince se vita, se speranza. Apa itu Vinceras? Vince se vita, se speranza. Masa nggak tahu? Vince. Oh Vince. Iya. Vita. La Speranza. Vince se vita, se speranza. Apa itu? Jika masih ada kehidupan, maka masih ada harapan. Oke. Jago juga ini. Oh iya dong. AC Google. Milano. Vita itu hidup benar. AC Milano, Inter Milano. Wah itu. Ayo kita ngobrol bahasa Italia. Saya baru bang di sini bang. Suka. Oh alah. Aja. Coba bang ngomong bang. Oke. Tunggu. Kita ngomong tentang kehidupan ya. Ya. L'abito non fa il monaco, cane se abbia non morde. Mantap. Artinya jangan merokok di sini. Tentang kehidupan ya. Ya Allah. Io non capito. Makannya pecel lele. Makan pecel lele, ngomong Itale. Baru bang, baru 6 bulan bang. Asalnya dari mana? Asal dari Jakarta bang. Oh Jakarta, terus 6 bulan di sana. Berarti dari Februari, dari Maret ya? Iya. Dalam rangka apa tuh, Akhi? Kenapa? Dalam rangka apa? Kerja bang, kerja. Oh, berapa lama di sana nanti?
Kalau nggak salah proyeksinya mau 5 tahun di sini. Oh 5 tahun di sana. Udah nikah, Akhi? Udah, saya punya anak 3. Dibawa ke sana? Bawa bang. Wah mantap, weh. Aduh, puyeng bang dokumentasinya. Maksudnya dokumen-dokumennya itu. Oh. Kalau Indonesia ke Eropa itu ribetnya minta ampun bang. Kok bisa ribet? Tahu sendiri Eropa. Kalau salah huruf satu aja selesai udah. Suruh ngulang dari awal lagi. Oh. Nanti main-main ke Vatikan. Ngapain bang? Saya ini di paling utaranya Italia bang. Saya bersebelahan sama negara Swiss bang. Oh. Bisnis apa, Akhi? Usaha apa? Saya kerja bang, kerja kantor lah gitu. Oh. Sama bule berarti ya? Ditugasin sama kantor. Mantap, cuy. Itu bang. Mau nitip apa ya? Wih, nitip lagi. Tiba-tiba nitip. Titip rendang gitu Ahi, 5 tahun lagi dibawain, belinya sekarang. Itali, Eropa mah apa ya? Eropa tuh alam-alam gitu, nggak ada ini. Italia ada spaghettiano. Spaghetti, lasagna, bolonya. Iya, nyampe sini terus bilatung Itali. Kan ada yang kering bang. Oh gitu. Kayak Indomie gitu kan. Terasi langka di sana. Nah, bukan langka lagi, nggak ada. Nggak usah terasi, cabe aja susah banget nyari cabe. Chili. Mereka nggak doyan ini bang. Black pepper aja mereka nggak doyan. Oh, manis-manis ya mereka ya? Asin sama tawar biasanya bang. Oh, asin sama tawar. Manis sih enggak, mereka kopi aja mereka nggak pernah pakai gula. Espresso kan nggak pakai gula tuh. Hambar aja gitu. Hambar bener. Makannya hambar, hidupnya juga aduh gitu-gitu aja. Ketemu muslim nggak di sana? Ketemu paling orang-orang Turki, orang-orang Pakistan. Kalau saya kan beli-beli daging di toko Pakistan kan, beli ayam, daging Pakistan. Gitu. Beras aja saya mesti ke Milan dulu. Sekilo ayam sana berapa bang? Sekilo? Kalau ayam murah sini. Berapa? 3 euro tuh berapa ya? 3 euro itu 17 kali. 45.000. Ya. Ini apa? Murah kan dari ini? Ya, enggak, lebih mahal dong. Mahal lah bang. Kalau dirupiahkan. Iya. Kita sini kalau 70.000 itu bang, kita udah dapat 3 kilo lah bang ya. Masa sih? Bukannya 40-an sekilo? 40 di mana tuh? Di Jakarta. Oh iyalah, Jakarta kan beda bang harganya. Ya iya makanya saya kan tinggal di Jakarta bang. 40 mahal kali bang. Apa? Ayam apa? Ayam dari Romawi. Wah, bukan. Iya, ayam Romawi yang dibunuh. Hanya saya kan tadi ngelihat kok seru banget nih. Di sini masih jam berapa tuh? Jam 8 malam. Sana bang sekarang jam berapa bang? Jam 10 kurang 10 bang malam. Oh iya lambat ya. Duluan di sini ya jam. Kalau musim dingin itu 6 jam bang. Kalau summer itu musim panas itu 5 jam. Berarti di sana tanggal 1 ya? Tanggal 1, masih tanggal 1. Wah, kita ngobrol sama masa lalu. Masa lalu. Kenapa cabai nggak ada di sana bang? Bang Niki, cabai sana enggak kenapa? Mereka nggak suka pedas. Oh iya.
saus sambel aja nggak ada di sini, nggak ada. Saus sambel. Ya. Masih ulang tahun katanya itu siapa tuh? Janganlah ulang tahun nggak usah. Dia aja. Cukup Tuhan aja yang ulang tahun. Ya. Oh, Rinaja. Iya, masih ulang tahun. Masa manusia ikut-ikutan juga ulang tahun, ada-ada aja. Cukup Tuhan aja. Kalau pengen makan sambal gimana Bang? Ya belanja ke Milan dulu. Ini ada yang typing di bawah Bang, saya jawab dulu Bang, maaf Bang. Nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya sih memang kalau memang langka pakai merica aja dulu, pakai merica gitu. Kan pedas. Ada masjid nggak di tempatnya Akhi? Masjid. Kenapa? Masjid ada nggak? Masjid ada Bang, masjid Turki Bang. Oh mantap ya. Mantap. Cuma jaraknya juga, dan itu masjid satu-satunya di kota ini Bang. Oh gitu. Akhi kota apa sih? Di kota Parma. Como Bang. Kota Como, Apa? Como. Buaya itu ya? Komonya Indonesia itu. Oh iya. Banyak juga artis-artis Indonesia yang nikah di sini. Oh, dekat sama ini nggak? Kapadokia. Apa itu Bang? Nggak ngerti saya. Kapadokia. Tempat apa yang dekat pantai gitu. Warna-warni dia rumahnya. Oh, kita di pegunungan Bang. Oh, pegunungan. Kita Dingin sebelah ya nama kotanya. Swiss kita Bang. Sebelah nama Swiss. Enggak, sebelah nama Swiss, perbatasan. Oh. Jadi tahu kan Swiss gimana dinginnya dengan gunung-gunung Tobleronnya itu. Banyak coklat berarti. Coklat sih Belgia banyak kan Bang. Belgia, Swiss tuh produsen coklat terbesar gitu. Akhir di sana ada kendaraan atau enggak? Saya pakai sepeda Bang. Oh, anjir, sepeda. Wih, sepeda listrik. Sepeda listrik. Karena Oh, kantor iya. cuma 2 menit jalan kaki. Oh. Jadi dikasih fasilitas kan apartemen dekat-dekat kantor gitu. Lantai berapa apartemennya? Lantai 2. Oh kecil. Pendek. Di sini kan nggak ada yang sampai tinggi-tinggi, kecuali Oh, di gitu? Milan ya. Milan baru tinggi-tinggi ya. Iya, ya kan. Ini Terus itu paling, tingginya sampai berapa apartemennya Akhi Nikulo? ini paling ini 5 itu udah maksimal. Di hotel-hotel juga 5. Gitu, Bang. Sana Terus dinginnya Bang. Dingin banget. Ini lagi 1 derajat. Waduh. Terus tiap hari makan apa? Buset 1 derajat. Tiap hari ya masak, Bang. Bini masak. Oh bini masak tiap hari. Mantap. Terus anak pindah sekolah dong atau gimana? Pindah sekolah, Bang. Sekolah di sana berarti? Iya. Di public school gitu kan. Ada public school. Berani Iya. Akhi? Hah? Berani? Iya, kalau nggak berani mau gimana lagi? Dibully-bully lagi nanti anaknya. Yang di Indonesia. Oh iya. Kesadarannya beda, Bang. Jadi nyari sekolah yang pengantarnya bahasa Inggris, Bang. Oh gitu. Iya. Saya aja juga tiap hari mesti belajar ini 2 jam. Dikasih fasilitas, dikasih guru Itali yang pengantarnya bahasa Inggris gitu. Cantik nggak? Tua-tua biasanya. Oh alah. Tidak bergairah. Kerjanya yang muda-muda kerjanya di Milan, di kota-kota besar. Gitu. Oh gitu. Ini jadi di interview saya nih. Faisal tuh. Bang, sana ada lengkuas. Faisal salah, Faisal. Ada klub bola yang dibeli Indofood, bukan Indofood, Jarum, Super. PT Jarum beli klub Como.
Bang Niki, lengkuas sana ada? Lengkuas di toko Cina ada. Lengkuas Dasar negara. Kalau jarum super ada nggak di sana? nggak ada lah bang, kan nggak boleh bang. Akhi ngerokok nggak? Rokok. Oh, rokok apa jadinya? Ya saya pakai elektrik bang. Oh, wah bukan ngerokok nama itu mah. Ya habis mahal banget di sini bang. Berapa? 6 euro satu pack. Cir, buset pedih juga. 15, kan? 6, 5, 0, 3, 90.000 anjir. Kan di sini hampir 17.000 bang euronya bang. Di sana gimana Perah? Gua Jakarta, bagus di sini Islamnya. Adzan bersaut-sautan. Muslim banyak alhamdulillah. Masjid ada yang ngisi. Dia bilang hidup di Indonesia tuh enak deh. Kita nggak denger azan sama sekali. Orang Oh, gitu. lebaran aja kerja. Masuk kantor. Ya karena Islamnya kan dikit di sana kan. Iya. Waktu kerjanya sana berapa jam tuh bang? Sama 9 jam. Cuma Itu kalau di Akhi sini kerja di sana itu orang Indonesia semua atau enggak? enggak bang. Multi Oh, gitu ya. apa ya? Multi negara bang. Oh berarti perusahaan internasional yang Akhi kerja itu? Betul. Oh I see, mantap. Akhi bagian apa kerjaannya? Coding. Saya sih ngurusin sosial media bang. Oh anjir, mantap. Ya. Main Jadi Facebook bang. semua- Kayak ibu-ibu. Iya main Facebook ya bang. Semua platform sosial media ya kita pegang gitu. Oh gitu, ya. Apa sih namanya tuh lupa? Berarti under marketing ya? Enggak, berdiri sendiri kita. Departemen sendiri. Apa namanya? Coba cari di account IG Jangan. Komo Football. Enggak usah. Ngomong. Nama departemennya. Departemennya sosial media tim. Oh, sosmed ya namanya. Iya, kalau di Indonesia kan nggak tahu sih ya. Zaman gua kerja tuh. Yang handle sosmed pasti under Markom. Oh enggak, kita enggak. Kita berdiri sendiri bang. Itu di bidang Jadi- apa bang bekerja? Di bidang olahraga bang. Oh sport ya. Sports. Iya. Sepak bola. Bang. Mantap ya. Mantap. Awalnya gimana ngeplay di mana tuh? Dia apa lowongan kerja yang internasional gitu? Saya dulu di Mola TV bang. Di Jakarta bang. Itu kan punya Jarum juga kan. Terus Jarum beli klub 2019 tuh beli klub yang ada di Serie D Liga Italia. Oh alah, under Jarum berarti Akhi Niki Kulo nih. Betul. Oh mantap. Weh, Jimen kemana? Nah, cabut ya. Tuh ditanya tuh di bawah tuh. Bener, saya handle sosmednya Komo 9007 bener. Oh ini adminnya berarti Ikhwan. Kena kan saya jadinya. Di follow lah Komo Footballnya ya. Di IG, TikTok, Facebook. Oh mantap. Keren euy. Alhamdulillah bang. Ini impian Berarti saya tahun 96 bang. Bisa pengen. Kenapa? Ayo, impiannya apa? Impiannya pengen banget jadi bagian dari tim Serie A bang. Liga Italia. Oh gitu. Ya berarti Komo ini udah Serie A ya? Tahun kemarin promosi ke Serie A bang. Alhamdulillah bang. Jadi sekarang? Serie A, di Serie A sekarang. Oh mantap, keren euy. Ya, Dari tapi Serie D ya, sekarang Serie A, mantap weh. ya gitulah bang, perjalanan. Kayak Jarum kan, tipe Jarum kan kalau ngeritis sesuatu kan pasti dari bawah bang. Nggak pernah ada yang beli yang udah jadi gitu, jarang banget. Oh gitu ya. Itu kayak apanya ya, metodenya mereka begitu.
Bisa aja kan ya, Jarum kan ya kalau di ini kan terkaya ya. Itu pemilik terkaya di Liga Serie A itu. Masa? Coba cari Bang di Google Bang. Mager diceritain aja. Nggak Mantap, tahu. weh. Takutnya saya ngecap Bang. Gak apa-apa, gue percaya. Ya kan Jarum perusahaannya banyak juga Bang. Ada BCA, Polytron, brand Indonesia, Anjir, terkaya di negeri orang kan nih, mantep banget ya. tiket.com, Blibli, buat e-commerce-nya ya. Chinese. Kalau nggak salah ini Jarum ini konglonya itu yang nggak berbaur dengan konglo yang lain. Kalau nggak salah. Ya. Betul sekali. Oh bener ya? Bener. Oh. Hartono Brothers. Saya juga sering ke Komalnya ini, murid Mahagaib tuh. Nggak tahu siapa itu. Iya. Ya senang aja dengar-dengar begini-begini nih, tambah ilmu saya kan. Alhamdulillah. Jadi kami itu menyambut sakaratul maut itu dengan senyuman, karena betapa banyaknya kesempatan Allah berikan kepada kita menghajar para penghujat-penghujat Islam sampai oleng mental mereka, sampai mereka takut dengan kejayaan dan kemahiran Muslim berargumentasi. Jadi kalau mati itu mati dengan senyuman. Dan kalian akan menjadi saksi apa yang kami lakukan di sini. Gitu ikhwan. Dari zaman Zoom, apa yang kita lakukan di sini itu kita pandang semoga Allah ridhoi sebagai jihad fisabilillah. Tapi Begitu. hebat loh. Saya lihat komal-komal ini, para Muslim tuh pada ngerti Bible. Itu yang saya amazed tuh. Kalau saya kan tidak mempelajari Bible kan, makanya oh iya. Panggilan akhi, panggilan. Jadi ketika kita ada kan karena para penghujat ini tercipta ini, penghujat ini, makanya untuk counter, kalau kita jauhin pakai Islam terus mereka nggak berhenti, mereka nggak hujat. Tapi kalau kita balikin ke biblos mereka sendiri, baru mereka terdiam. Dan itu sering terjadi di kota-kota besar. Alhamdulillah. Betul Skalski. Itu kalau nggak salah terjemahannya buku itu. Yes, betul. Wow. Theos dewa ya? Theos itu ya Tuhan sebenarnya. Oh, aku udah tarhim. Oke, siap-siap subuh dulu ya. Monggo. Oh iya, satu lagi ikhwan yang di bawah turun. Jadi sebarkan argumen Kores, lebih baik dan jauh lebih mulia dan masuk akal mengawini bidadari, janji mengawini bidadari, daripada janji mengawini Tuhannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebarkan argumen itu ikhwan. Sebarkan argumen itu. Yuks, kita sambut dulu subuh yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.